Ya. Oke, berapa Kak? Halo. Ya, oke, tes ya. Semoga ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para panelis semuanya dan para partisipan di webinar kita kali ini di kiat menghadapi new normal. Sejak 30 menit lalu sudah bergabung 3 panelis kita, Prof. Marsuki Dea, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan rektor di Unifa Fajar gitu ya, di Fajar. Terus bergabung juga financial planner kita dari Pak Piko Ardiansa di Makassar. Sebenarnya dia yang berhak duduk di sini menjadi host ini untuk menggantikan kita, tapi dia sekarang menjadi pembicara gitu, menjadi financial planner. Ini akan sangat bermanfaat nanti apa yang akan dia bicarakan. Bergabung juga direktur dari Sumarekon Pak Bunyamin yang akan bersama kita nanti selama 1 jam ke depan. Prof. Marsuki, wah ini sudah muncul. Terima kasih Prof. Ya, halo. Udah bergabung ya. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu peraturan. Jadi do dan dari diskusi kita webinar kali ini. Kita akan memastikan dulu apa semua clear gitu ya. Pak Benyamin, bisa di clear Pak ya, suara terdengar, audio visual bagus Pak ya? Bagus. Iya, Bang Piko. Gimana Bang Piko? Oke, clear ya Bang. audionya? Clear ya, jelas sekali. Prof. Marsuki, clear Pak, audio aman. Visual? Ya, aman clear. Pak, ya tadi aman. sempat tegang tadi Pak, detik-detik terakhir langsung hilang ya. Iya, Audiens dan panelis, diskusi kita kali ini kita akan bagi 2. Ya, kita akan bagi 2. Sesi pertama kita berikan kesempatan sekitar 15-20 menit untuk satu pembicara untuk memaparkan apa sih kiat menghadapi new normal ini. Habis itu ada beberapa slide yang akan ditampilkan juga. Terus di sesi kedua kita berikan kesempatan kepada partisipan yang sampai saat ini sudah bergabung 474 dan ini bertambah terus. Baik itu dari pertanyaan nanti yang sifatnya audio visual atau bisa nanti melalui chat. Nanti akan ada co-host yang technical operator yang akan mengatur siapa-siapa saja pertanyaan-pertanyaan pilihan nanti itu akan oleh panitia yang lain. Nanti di akhir acara ini juga kita akan mengumumkan gitu ya 50 pemenang. Siapa saja yang berapa voucher dan Rp10. Ada juga saya lihat 3 unit HP HP-nya HP Samsung. Wah ini bagus nih. Ada voucher berlangganan kartu Tribun Family Card selama setahun gitu. Gratis cuci mobil selama setahun, gratis minum kopi gitu ya. Cuma minum kopinya kayaknya sekarang susah ini Pak. Ya, oke. Kalau udah clear kita bisa mulai barangkali diskusinya. Terima kasih banyak para audiens ini sudah bertambah. Nih di hadapan kita nanti sekarang sudah ada Prof. Marsuki. Dia ini Marsuki Dea. Dea ini adalah gelar akademik dari Prancis ya, setara dengan master. Pak Marsuki bisa jelaskan nanti apa sih Dea ini. Tapi kebanyakan orang menyapanya ini Dea ini nama bapaknya gitu. Tapi ternyata adalah beliau selain guru besar di ilmu perbankan, dia juga banyak menjadi pasar modal gitu ya, di kegiatan di pasar modal, banyak menjadi analisis di di forum-forum ekonomi di bank gitu. Terakhir juga kalau ini direktur di Institut Bank Nitro di Makassar. Kemudian ada pembicara kedua Pak Piko Ardiansa, dia certified financial planner. Sebelumnya dia wartawan, jurnalis, ya anchor gitu ya, presenter TV dan kadang MC. Sekarang dia mendirikan Beda Consulting. Beda Consulting ini
mungkin kalau mau merencanakan keuangan, saya mau beli rumah, saya mau menikah, kira-kira gitu ya, Pak Viko ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Kira gitu ya. Dia juga certified business coach dan Gracio, dan menjadi ketua komisi sales Indonesia di Makassar. Ini kalau ada IMA marketing, nah ini dia sales. Terus yang pembicara terakhir, salah satu yang kita akan banyak memberikan insight juga, dia seorang insinyur, tapi kemudian 15 tahun terakhir katanya lebih menarik di marketing. Pak Sarip Benyamin, dia adalah Direktur Sumarekon Agung, yang kalau di listing di bursa itu SB ya, TBK. Dia karirnya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum acara ini, karirnya dimulai dari insinyur gitu, setelah di proyek, tapi belakangan dia banyak bergabung di menjadi di manajerial dan sekarang menjadi direktur di Sumarekon Agung. Sumarekon ini saya berdiri setahun setelah saya lahir tahun 1975 dan sekarang sudah kalau nggak salah ada di Kelapa Gading, di Serpong Bekasi, di Bandung, Karawang. Dan untuk di Makassar, Serpong di Makassar yang ada di jalan tol itu kalau kita mau ke bandara, itu yang pertama di luar Jawa kalau nggak salah ya. Nanti Pak Benyamin bisa menjelaskan alasan kenapa bisa buka di sini, Pak. Apa kebetulan karena new normal, mau tahu mau pandemi jadi buka di sini atau gimana kita Pak Benyamin nantinya. Ya, oke. Ini sekarang kita bisa langsung barangkali kepada Prof Marsuki. Prof Marsuki Dea ini saya ikut-ikutan Marsuki Dea udah melekat. Pak, ini era pandemi ini yang sudah terasa kalau di Cina ini sudah memasuki bulan ke-4, Singapura ya sudah bulan ke-4, kita sudah bulan ke-3 Pak. Ini sudah sehari ke-120. Ini nggak terasa betul, hari libur susah dibedakan. Nah, ini dari perspektif ekonomi Pak, dampaknya ke bisnis kita secara umum mungkin bisa digambarkan dulu Pak. Apa yang terjadi sebenarnya Pak? Ini apa akan kiamat atau siapa ini Pak? Ini Presiden belum bisa memastikan kapan ini berakhirnya ini. Bahkan dunia belum ada yang bisa memastikan. Silakan Pak Marsuki. Ya. Times on your Pak. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Tamsil, yang saya hormati Pak Benyamin, Pak Viko, kemudian rekan-rekan lain dan terutama para para hadirin ya dari banyak kalangan, ya, mulai dari pejabat, pemimpin bank dan mahasiswa. Mudah-mudahan ini acara yang bagus. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tamsil terakhir, mungkin nanti sambil lalu bisa slide presentasi saya bisa sampaikan, tapi saya secara umum menjelaskan bahwa COVID ini memang sesuatu hal yang kita sudah alami dan sekarang sedang dialami. Dan kalau dikatakan dari sisi ekonomi, memang persoalannya dari kesehatan jadinya kan. Nah, dari kesehatan kemudian menular ke aspek-aspek sosial, ekonomi, dan seterusnya kira-kira. Dan bisa dikatakan sekarang ini awalnya itu memang itu disebabkan dari sisi supply side sebenarnya. Ya. Karena kemudian dan sebagainya itu menurun ekonominya, Indonesia ya langsung terkena dampak ya, ekspor kita jatuh dan seterusnya, kemudian PDB jatuh dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin petik saja, kan itu sudah sesuatu yang kita tahu bahwa COVID-19 ini sudah menimbulkan ketidakpastian. Jadi dalam istilah ekonomi dan bisnis kita masuk di era VUCA ya, volatilitas. Ya VUCA, uncertainty, complexity, dan ambiguitas. Itulah fakta yang kita hadapi. Masa itu dulu hanya sebagai istilah, tapi ini adalah benar-benar terbukti. Ya, dan itu kita harus selesaikan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Istilah ekonomi, Pak. Istilah ya, ekonomi. Itu istilah ekonomi yang sebenarnya istilah perang dulu. Amerika itu menghadapi perang di Irak, VUCA itu. Dan di situ kan kita mulai dari mana nih? Karena volatilitas ini tidak diketahui, tidak bisa diukur ya. Kemudian itu tadi uncertainty-nya, kemudian kompleksitinya, ambiguitas, hampir semua kehidupan. Itulah yang disebabkan oleh oleh kasus COVID ini.
Sehingga secara garis besar kita bisa lihat dampaknya kemana. Ya, secara umum kita mulai dari ekspor kalau dari Indonesia, ya, kemudian nanti masuk ke sektor supply side, ya, produksi turun, ya, karena permintaan tidak ada, ya, kemudian berlanjut lagi pada misalnya pertumbuhan, dan itu dampak sakitnya yang jadi repot karena masuk ke aspek kesejahteraan. Kalau misalnya terjadi PHK, ya sudah terjadi dirumahkan, nah akibatnya apa? Ya menganggur, miskin. Dan itu memang secara makro di Indonesia sudah mulai diperkirakan bahwa tingkat kemiskinan kita akan meningkat, ya, kemudian pengangguran juga akan meningkat. Nah, tetapi semua itu tentu kita bisa lihat dari sektor ekonomi yang langsung terkena, ya. Nah, yang pertama yang terkena itu memang kalau lihat dari sisi demand side ekonomi kita, dari sisi dari sisi konsumsi, kemudian investasi, pemerintah, ekspor impor, itu kita lihat dari data ini, dari mungkin tidak bisa disampaikan slide-nya, itu tampak sekali ya untuk kuartal triwulan pertama ini untuk Indonesia itu konsumsi kita itu kan sumbangannya hampir 59% ya, hampir 59%, ya mungkin bisa terus saja Pak. Yeah. Kita terus mungkin supaya lebih jelas. Nah, ini kira-kira gambaran awal tadi saya. Sorry, sebentar. Jadi kita mundur sedikit, Pak. Jadi di sini kita lihat, kita mundur satu, ya ini kita lihat sebelah kanan ini. Inilah yang terjadi di dalam kondisi kita, ya. Jadi pola pandemik ini meningkat terus, ya. Kemudian containment, kemudian gangguan pasokan, kondisi finansial yang semakin ketat, ya, spending patterns ini juga yang berubah. Perubahan perilaku, etika kepercayaan, dan komunitas. Dampaknya kita terus ke bawah Pak, kita bisa lihat secara umum, mungkin terus lagi Pak, slide-nya dipindahin sedikit. Ya ini, beginilah kondisi COVID kita. Yang sebelumnya Pak, coba kita lihat sebelumnya, minta maaf. Ya ini kira-kira, ini COVID yang sekarang dialami oleh dunia, coba lihat curam kenaikannya luar biasa ya. Ya dari macam-macam negara. Dan itu dampaknya bisa dilihat, ketidakpastian itu sudah muncul ya, VUCA ini yang di merah biru ini grafiknya itu, tetapi ada sedikit perbaikan ya pada akhir periode, dan secara keseluruhan di sebelah kanan ya pertumbuhan ekonomi global ya turun. Nah, kita coba lihat apa dampaknya dalam ekonomi nasional. Kita turun lagi Pak. Ya, silakan. Jadi di pertumbuhan secara nasional beginilah pola COVID kita. Jadi pola COVID kita di nasional ini, Bapak bisa lihat itu yang biru, merah, kemudian hijau, dan sebagainya. Ada menarik ini akhir-akhirnya itu, misalnya garis fatality rate kita itu turun, ya, meskipun masih tinggi ya. Itu sebenarnya suatu indikasi yang memang ekonomi kita mengalami COVID yang cukup berat. Ya, tetapi dari sisi lainnya, ada beberapa indikator masih sudah membaik. Misalnya aliran modal sudah mulai naik, itu di akhir-akhir itu. Nah, menaik kembali, ya, turun naik lagi. Kemudian rupiah juga sudah mulai stabil, ya. Nah, sekarang itu kurang lebih IDR itu sebelah kanan itu sudah sekitar 15-16 ribu. Itu luar biasa besarnya. Kita turun lagi Pak di halaman berikutnya. Nah, di sini kita lihat pola bagaimana indikator-indikator lain ada juga sebenarnya tidak terlalu terpengaruh berat. Jadi bukan berarti semuanya ya. Ini akhir April dan awal Maret. Kita bisa lihat beberapa indikator inflasi kita itu sebenarnya masih kontrol ya, masih bagus di antara 2 sampai 2,5. Neraca perdagangan kita itu sebenarnya secara nasional surplus, Pak. Surplus ini kita lihat di bagian tengah itu yang biru, itu surplus. Kemudian cadangan devisa kita juga masih menutupi ya, masih di atas 100 miliar dolar, masih lumayan. Nah, yang agak terpukul sedikit itu memang adalah di pertumbuhan kredit dan di PK ya. Kemudian karena pihak ketiga, transaksi ya pihak ketiga. Kemudian tabungan dari sisi berkurang atau apa nih, Prof? Iya memang agak sebenarnya memang orang kurang menabung. Menguras tabungan kira-kira, Prof ya? belum. Kelihatannya masih ada, hanya memang kurang menabung aja karena dia takut dia lebih menahan. Nah, kemudian di sebelah kiri itu posisi stabilitas keuangan kita lumayan, perbankan kita likuiditasnya masih bagus, NPL juga masih bagus. Jadi sebenarnya beberapa indikator makro itu juga masih cukup menjanjikan. Coba kita terus lagi Pak. Nah, coba kita lihat
bagaimana kasusnya kok di Sulawesi Selatan? Ini mungkin menarik sedikit contoh-contoh. Iya. Di Selatan ini terakhir ini memang pertumbuhan kita jatuh, Pak. Dari 6,7 lebih, sekarang itu triwulan 1 itu sisa 3,07. Sangat berat. Nah, penurunan sampai bulan Maret, ini Pak. Sampai triwulan 1, Pak. Triwulan 1 ini sampai Maret ya. Ya, triwulan 1 sampai Maret. Dan itu bisa awal juga, kenapa bisa turun? Ya, kita lihat dari sisi yang mempengaruhi. Coba Pak lihat ke bawahnya gambarnya, coba. Itu yang mempengaruhi itu adalah dilihat dari sisi sektoralnya. Mungkin bisa pindah satu slide lagi ke bawah. Nah, salah satu yang paling ini pertumbuhan ekonomi kita jatuh, Pak. Yang di atas itu turun sampai 3,07 triwulan 1. Ini memang mengagetkan ya. Nah, yang mana yang mempengaruhi? Kita bisa lihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari sisi demand, ya yang paling terpukul itu adalah ekspor, Pak, kalau di Sulawesi Selatan ini. Itu sampai minus 15%. Dan kemudian pengeluaran rumah tangga non-profit. Tetapi konsumsi memang masih lumayan ya, masih tumbuh bagus. Itu memang ya semakin krisis orang itu sebenarnya konsumsi dari makan, jalan. Pak. Butuh makan, Pak. Nggak boleh lari dari makan dia, Pak. Ya. Pemerintah masih bagus, Pak, ya, karena masih jalan beberapa programnya. Kemudian investasi juga, swasta juga masih bangun ya. Impor juga masih positif. Ini triwulan 1 di Sulawesi Selatan. Nah, dilihat dari sektoralnya, memang yang terpukul ternyata kalau khusus Sulawesi Selatan itu, Pak, itu hanya 2 sektor, yaitu industri pengolahan dan perdagangan. Itu yang terpukul sekali. Oke. Di sebelah kiri, sebelah kanan, minus 1,91 dan minus 2. Itu manufacture dan perdagangan, Pak. Ya, ini masuk mall, Pak. Mall dan ini sebenarnya ya itu masuk semua ini. Ini masuk semua industri makanan dan sebagainya. Tapi yang lain agak menarik ya. Jadi tetap tumbuh bagus, termasuk juga pertanian masih tumbuh ya. Ini triwulan 1 yang pertambangan ini bahkan terbesar ini, masih terbesar. Kemudian jasa keuangan tentu, kesehatan, pendidikan masih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari secara umum triwulan 1, kalau ini polanya masih begini, ini kurang lebih sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita Sulawesi Selatan masih lumayan lah. Nah, coba kita lihat dari secara umum bagaimana di Indonesia. Lagi satu ke bawah, Pak. Itu tadi Sulsel. Ya, ini di Indonesia kita lihat dari sisi konsumsi. Nah, ini memang mengalami penurunan, Pak. Dampak ekonomi nasional kita berat sekali. Konsumsi kita dari 5,3 sebelumnya itu turun jadi 2,7. Investasi dari 5 jadi 1,7. Ya, pemerintah dari 5,2 turun jadi 3,7. Ekspor dari minus, ekspor ini agak aneh, unik ini. Dulunya tumbuh negatif, triwulan 1 justru naik positif. Ya, jadi berarti ada pulang pasar ekspor yang masih menjanjikan. Nah, impor juga begitu, Pak. Impor juga tertekan dulu, sekarang jadi positif, sisa minus 2. Berarti aktif, kan memang ekonomi sedang kelesuan, jadi terpaksa kita hanya impor alat kesehatan, APD ini, Prof. Ya, kira-kira ya. Nah, kemudian dari sisi usaha, kalau ini Indonesia, kita bisa lihat, Pak, di sebelah kanannya lagi. Kita memang ekonomi kita manufaktur, Pak, ya, terbesar. Perdagangan kedua dan seterusnya, pertanian itu yang ketiga, ya, konstruksi yang keempat. Nah, pertumbuhan yang sekarang yang terjadi itu benar-benar memang jatuh, Pak. Coba Pak lihat, misalnya manufaktur dari 3,3 sisa 2,1, ya. Perdagangan dari 5 jadi 1,6. Itu ya, transportasi dari 5 menjadi 1,3. Akomodasi ya, minuman dan sebagainya dari 5 menjadi 2 saja. Pertanian dari 1 jadi 0. Tambangan dari 2 menjadi 0,4. Konstruksi jadi 5 jadi 2,9. Jadi sebenarnya dari sisi baik dari sisi demand side maupun supply side memang kita agak kesulitan memang. Ini triwulan 1, Pak, ya. Ini kebetulan datanya baru saya dapat tadi malam dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi secara keseluruhan kita bisa lihat sebenarnya ini yang terjadi, Pak. Kita masuk lagi slide berikutnya supaya bisa agak cepat mungkin. Nah, jadi slide berikutnya ini kita lihat pertumbuhan ekonomi jatuh, ya ini. Ya, jadi jatuhnya ini ya skenario pemerintah itu ada yang paling berat, ada juga berat. Tapi ini year on year ya. Kalau tadi kan triwulan, ini year on year. Nah, jadi ada 3 yang paling kita takuti, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, dan masyarakat miskin yang meningkat. Nah, kemiskinan kita bisa meningkat ini, ya.
Jadi kemiskinan dari 4 bisa tambah jadi kurang lebih 1,89, pengangguran dari 5 bisa jadi 2,92. Ini adalah sesuatu yang memang kita harap yang membahayakan lah dari sisi pemerintah. Sehingga mau tidak mau kita bisa lanjut lagi di bentuknya pemerintah yang terpaksa harus intervensi melalui apa? Melalui kebijakan. Kebijakan apa yang ditempuh? Kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Jadi ada 2 saja sebenarnya kebijakan dominan. Nah, kalau dari sisi kebijakan fiskal itu sudah ada stimulus 1, stimulus 2, stimulus 3, ya. Sasarannya sebenarnya adalah menarget bagaimana 3 target, yaitu stimulus untuk kesehatan, stimulus untuk social safety net, dan dukungan industri, terutama di pemulihan ekonomi. Nah, ini gambaran besar saja. Ini, Pak, ya. Banyak sekali bisa dilihat, tapi mungkin kita lewati saja. Nah, ini kira-kira rangkuman, kembali ke tadi, Pak. Lewat. Ya. Lewat dulu saat ya ini. Ini kira-kira rekap. Enggak, sebentar. Balik lagi, Pak, tadi. Bukan yang tadi. Yang tadi. Satu. Ya, ini. Ini rekapnya nih. Jadi pemerintah dari sisi fiskal, tunggu dulu sebentar, Pak. Jangan dulu pindah. Balik dulu, Jadi, yang tadi. Balik dulu. Yang tadi. Jadi sisi fiskal, ya ini. Dari sisi fiskal, rupanya bukan yang tadi. Tunggu dulu, Prof. Iya. Ya, sabar-sabar ya. Ya, bukan. Lagi satu. Bukan ya, satu lagi. Satu lagi. Nah. Bukan. Lewat. Ya, stop. Rekap, ya ini. Ya. Jadi rekap khusus, ya itu tadi sudah ya. Ini moneter ini. Yang tadi dari fiskal. Yang tadi. Sebelumnya yang tadi. Ya, sebelum ini. Ya, ini. Ya, oke. Rekap dana. Oke. Ya. Stop ya. Jadi dari sisi kebijakan fiskal, itu ternyata pemerintah sudah menempuh sampai tadi malam, itu 11 kebijakan. Ya, luar biasa. Dari mulai Maret, sudah 11 kebijakan besar. Dukungan konsumsi, subsidi bunga, perpajakan, PBN, pembayaran. Wow. Artinya kalau lihat dari sini, jumlahnya untuk pemulihan ekonomi saja, Pak, itu 641 triliun. Selain kesehatan dan termasuk social safety net. Jadi memang sekarang pemerintah kayaknya kebijakannya mengarah ke mendorong bagaimana sisi ekonomi. Nah, ini perlu sebentar saya jawab, kenapa pemerintah harus beralih seperti itu? Kenapa bukan kesehatan social safety net? Karena memang ada tahapan di dalam mencapai kebijakan yang dilakukan. Itu dari sisi kebijakan fiskal. Kemudian kita lanjut. Bagaimana dengan kebijakan moneter? Ya, kita lanjut lagi. Terus lagi. Ya, ini kebijakan moneter nih. Banyak sekali juga sudah dilakukan kebijakan moneter. Ya, sudah sampai 6 kebijakan besar yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas lain. Nah, berapa uang yang diciptakan? Berapa uang yang bukan diciptakan ya? Yang dikreasi dalam pengertian bukan dicetak. Itu sudah hampir 503 triliun. Dan itu sudah dilakukan. Nah, modelnya itu sebenarnya bukan mencetak uang dalam pengertian harfiah. Tetapi melalui kebijakan moneter untuk menempuh itu. Ya, bisa dijelaskan ini, Pak. Bagaimana ini? Biar tidak jadi kan sekarang agak lebih heboh itu money printing atau itu quantitative easing, itu berbeda. Kalau money printing, uang. Ya, kalau money printing terjadi memang, ini apa ini, Prof? Ini quantitative easing yang diambil oleh kebijakan oleh Bank Indonesia, itu adalah instrumen kebijakan moneter. Kalau misalnya pencetakan uang itu adalah kebijakan politik, itu sangat berbeda karena memang kebijakan politik dengan kebijakan moneter berbeda, itu harus independen. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan Bank Indonesia itu adalah mengembalikan aura daripada Bank Indonesia yang harus independen. Karena kalau nanti ditekan lagi cetak uang oleh pemerintah, apalagi oleh DPR, itu bukan lagi kebijakan moneter, namanya itu kebijakan politik. Itu sama sekali berbahaya bagi ekonomi. Itulah kita termasuk orang ekonomi itu tidak setuju uang itu dicetak. Karena itu bisa menimbulkan inflasi, nilai tukar jatuh, waduh, bisa kacau jadinya. Nah, kita terus. Nah, sekarang kita lanjutkan kondisi-kondisi seperti itu, apa sebenarnya yang jadi masalah? Ini yang melahirkan ini, Pak, sekarang. Kita akhirnya masuk ke dalam era new normal. Istilah ini sebenarnya istilah yang sebenarnya juga bukan dari Indonesia saja. Ini di Singapura, Taiwan,
Semua negara-negara Eropa juga memakai istilah ini. Indonesia rupanya mencoba untuk meniru itu, dan saya pikir itu hal yang bagus saja. Jadi the new normal ini adalah kita diharapkan itu bagaimana kita bisa hidup bersama dengan virus ini. Karena kita tidak bisa menunggu sepertinya, ini dari sisi perspektif ekonomi Pak ya. Karena bagi saya ekonomi dan kesehatan itu sesuatu seperti mata uang. Ya, itu tidak bisa dipisahkan, tidak boleh kesehatan dulu, tidak boleh ekonomi dulu. Ini harus bersamaan. Karena sehat jasmani dan sehat ekonomi itu sesuatu hal yang keniscayaan juga. Apalagi dengan kondisi sekarang dengan pengangguran, kemiskinan yang sudah meninggi. Kalau tidak ada terobosan pemerintah untuk mengatasi ini, memang akan agak rumit. Nah, hanya perlu hati-hati di sini. Nah, new normal ini adalah satu konsep yang ingin mengharapkan bahwa bagaimana seluruh kegiatan produktif itu bisa jalan bersamaan dengan apa yang dihadapi. Karena pada dasarnya manusia selama ini juga hidup di atas persoalan kesehatan. Hanya manusia sudah mulai bisa menyelesaikan masalahnya, dan khusus di normal virus ini agak sulit karena sampai sekarang ada hal yang belum kita dapatkan, belum dapat obatnya. Jadi kalau begitu perlu ada skenario bagaimana menskenariokan di normal ini supaya ada tahapan-tahapan kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah. Ternyata itu menurut pemerintah ada 4 tahap sebenarnya, 4 skenario yang bisa dicapai untuk melakukan aktivitas produktif atau ekonomi khususnya. Tapi itu sangat tergantung dari 2 hal, yaitu bagaimana penemuan vaksin dan bagaimana perilaku masyarakat. Dari situlah lahir ada 4 skenario. Misalnya skenario pertama, itu dikatakan sebagai skenario dead zone. Apa itu skenario dead zone? Di situ belum ada vaksin didapat, perilaku masyarakat sembarangan, pokoknya belum kenal. Itu periode awal sebenarnya. Sekarang kita masuk ke periode kedua, yaitu disebut dengan periode new normal. New normal itu kira-kira apa? Belum ada vaksin, tetapi intervensi kebijakan pemerintah sudah ada, sebagian masyarakat sudah paham tentang bagaimana itu baik, bagaimana menghindari, sudah sebagian Pak ya, itu disebut dengan new normal. New normal. Tetapi dalam konsep kesehatan ini sebenarnya masih berbahaya, ya masih berbahaya. Disinilah pilihan yang tidak bisa lagi diundur mungkin pemerintah kalau seandainya kejadian ini akan berlanjut sampai 6 bulan apalagi 1 tahun. Kapan ekonomi bisa hidup? Manusia bisa mati sebelum dimatikan oleh penyakit. Itu juga pertimbangan. Namanya ini peluang sulit. Nah, ketiga itu adalah Donkeyman. Apa ini sebenarnya era Donkeyman? Skenario itu sudah ditemukan obat, tetapi orang bahagia sekali, akhirnya dia liar, dia lupa bahwa itu bisa kembali lagi. Itulah kejadian di Cina, Pak. Cina sebenarnya sudah mulai ada obat. Kita tidak tahu obatnya apa, tapi sudah mulai bagus. Tapi akhirnya mereka juga jadi liar. Kembali lagi. Nah, yang terakhir kita tentu mau hidup longer life hope. Di situ sebenarnya sudah dapat serumnya, ya. Kemudian masyarakat juga sudah sadar, sehingga sudah normal. Tapi persoalan kita itu adalah pemerintah akhirnya begini. Kita coba kembali lagi terus. Kenapa pemerintah sekarang ini kan jadi viral? Ini mungkin perlu diulas. Kenapa jadi viral sekarang konsep ini? Dan bagaimana pemerintah menyikapi ini dan kebijakan apa yang harus dilakukan? Saya ada beberapa catatan saja. Jadi rupanya dari sisi kesehatan ada namanya pemerintah untuk bagaimana supaya ekonomi itu bisa hidup kembali di tengah adanya COVID, dan itu disebut dengan budaya baru kita, itu disebut dengan reproduction rate, yaitu atau disebut sebagai infection rate, itu dari ilmu kesehatan. Sederhananya katanya, kalau R-nya itu lebih besar 1, itu berarti itu masih gawat. Itu dalam kategori disebut level krisis atau level parah. Itu berarti tidak boleh ada ekonomi dibuka. Itu masih berbahaya sekali. Nah, kedua, itu adalah level lockdown R total. Lockdown total. R sama dengan 0, itu sudah lumayan. Itu sama dengan kondisi substansial. Dan yang terakhir, itu adalah R lebih besar 1, itu ada dua level di situ, level moderat dan level rendah. Nah, sekarang pemerintah memilih yang mana ini? Kalau level moderat, itu berarti sebenarnya ya itu ekonomi sudah bagus, obat sudah didapat, masyarakat sudah sadar, ya sudah tidak ada apa-apa. Tetapi kan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tidak dalam level itu. Kita dalam level, yaitu level parah dan level substansial, Pak. Level apa itu? Itulah tadi level era the new normal itu.
belum ditemukan virus, belum ditemukan obatnya, masyarakat juga masih liar, tetapi intervensi pemerintah ada. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah kelihatannya untuk dimasuki. Nah, kita terus, apa implikasinya kalau begitu? Ya, kita lanjut lagi, apa implikasi daripada new normal ini dari sisi kegiatan? Pertama, kalau kita menerima implikasi di new normal ini adalah suatu kenyataan, berarti kita harus melakukan kegiatan aktivitas di tengah adanya virus ini. Tidak bisa kita berdiam diri, apalagi kalau sampai 3 bulan. Nah, di sini berarti ada indikasi ada sektor ekonomi akan dibuka kembali. Dan dibuka kembali karena ternyata secara bisnis, dari perspektif bisnis, pasti pebisnis itu sudah biasa menghadapi masalah. Bukan masalah ini saja, masalah sebelumnya dia dapat. Dan dia selalu kreatif, Pak. Jadi di sini selalu dia cari-cari cara baru, bagaimana menghasilkan produk baru, solusi baru, ya, terutama dalam menghidupi bagaimana dia bisa tetap hidup dalam budaya dan peradaban baru. Nah, jadi yang menarik sekarang sebenarnya the new normal adalah budaya baru, kehidupan baru, di mana kita bersama dengan dengan virus ini. Ya, saya takut untuk mengatakan bersahabat atau berapa dengan berdamai, virus, tapi berdamai dengan virus, ya. Agak sulit, saya tidak mau katakan itu. Hanya saya katakan kita hidup bersama mereka, tetapi dalam porsi kita masing-masing. Karena kita tidak boleh jadi korban dia kan prinsipnya. Tapi kita juga kalau bisa mereka yang jadi korban. Tapi kan ini lawan ini bukan manusia, jadi kita tidak bisa berdamai pada dasarnya. Mereka punya cara sendiri. Jadi saya pikir ini hal-hal yang relatif menurut saya logik ini. Karena bagaimanapun di sekeliling kita penyakit sudah ada dan kita juga harus tetap hidup. Kita tidak bisa jatuh berpikir bahwa gara-gara penyakit kita tidak produktif. Nah, jadi menurut saya adalah kesempatan berbisnis itu memang selalu ada dalam setiap kondisi apa saja. Nah, diantaranya bisnis properti misalnya atau real estate. Itu mungkin nanti Pak Benyamin bisa lebih jauh menerangkan. Tapi saya hanya mengutip beberapa hal bahwa implikasi bagus daripada COVID ini membuat manusia menjadi semakin cerdas mencari jalan keluarnya sendiri, terutama pebisnis. Meskipun itu berisiko. Jadi the new normal adalah periode di mana risiko di dalam mengambil keputusan itu ada, tetapi gain yang kira-kira diharapkan untuk ke depan itu ada. Mungkin ini kerjanya Pak Viko ini menangkap untuk mengeksplor tentang maksud saya itu. Nah, yang terakhir, saya hanya ingin peluang dan strategi bisnis. Ya, ini menurut saya ya, nanti Pak Ben bisa lebih jauh. Menurut saya jelas memang COVID-19 ini sudah sudah banyak korban terhadap rekan-rekan yang bergerak di sektor properti, baik perumahan, perkantoran, apartemen, kawasan industri, perhotelan lagi terutama ya, luar biasa. Itu pukulannya sangat besar sekali. Kemudian jadi pandemi COVID ini sebenarnya sudah mengubah peta bisnis properti kita. Jadi apa yang dia ubah? Pola transaksi pertama, preferensi, ya, perilaku konsumen dia sudah rubah. Dan investor pun juga sudah berubah gara-gara pandemi. Apakah ini sesuatu ini menurut saya suatu rahmat ya, karena kita harus melompat ke dalam era baru untuk mencari solusi baru. Nah, beberapa hal yang kalau dulu ada transformasi bisnis makanan, perdagangan luar biasa, sekarang ini dengan COVID ternyata harus ada transformasi di properti salah satunya. Nah, kenapa properti menjadi penting? Ini menurut saya work from home itu adalah berarti ada kata home di situ. Berarti ke depan sebagian pekerjaan kita itu akan bergerak di home rupanya. Jadi home bukan sebagai tempat. Home nanti bukan saja tempat tinggal berkeluarga. Shelter gitu Pak ya. Ya, apalagi kalau misalnya diciptakan satu lembaga atau suatu kawasan yang di situ kita bisa hidup bukan saja sebagai rumah tapi tempat kantor yang sudah lengkap, ya saya pikir itu sesuatu hal yang diidamkan oleh manusia. Nah, berapa strategi yang saya mau tutup saja Pak, ada 6 strategi menurut saya. Pertama, pengembang harus melakukan analisis yang mendalam, terutama untuk menentukan preferensi konsumen. Karena dengan perubahan begini, masyarakat tidak lagi bekerja di kantor banyak nanti, karena kelihatannya dari survei hampir 40% orang yang sekarang kerja di rumah, itu rupanya mengatakan, saya sekarang kayaknya bukan kerja di rumah 40%. Berarti kita harus menciptakan suasana rumah yang seperti yang diharapkan. Jadi preferensi konsumen perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pengembang harus merekomendasi proyek yang berkualitas, berkredibilitas.
dan berkonsep. Nah, ini yang harus dijual. Kalau ini teman-teman properti tidak mampu menjual ini berkualitas, kredibel. Jangan jual rumah aja Pak ya, jual kawasan gitu ya. Jual rumah aja. Itu tidak laku lagi tuh. Karena memang kualitas hidup manusia meningkat nih. Nah, sehingga apalagi Sulawesi Selatan ini masyarakat kelas menengah sudah luar biasa ya. Nah, itulah yang mungkin menjadi juga. Kemudian yang ketiga, dengan perlu menerapkan teknologi properti. Nah, ini rupanya istilah baru lagi menarik ya. Proptech. Dalam kaitan apa? Pemasaran digital. Digitalisasi tidak bisa dihindari lagi. Kenapa? Tidak bisa tatap muka, tidak bisa kemana-mana. Sehingga virtual reality, teknologi itu harus jalan. Kemudian ada juga fasilitas home delivery. Ini adalah satu hal yang tidak bisa lagi tidak. Jadi pembeli rumah yang mungkin Pak Viko atau mungkin Pak Ben ini bisa mengeksplor bagaimana sih nanti prakteknya misalnya di perusahaan teman-teman properti home delivery. Ini menarik. Kok sekarang home sudah delivery juga ya? Dengan cara apa ini gimana? Kemudian yang kelima adalah ini yang menarik Pak, di kawasan industri, khusus properti kawasan industri. Ternyata yang yang kelihatannya menarik itu adalah terkait data center Pak. Amazon membeli luas tanah di Jakarta itu luar biasa besarnya. Untuk apa dia? Ternyata dijadikan apa? Untuk kebutuhan logistik, otomotif, manufaktur. Jadi luar biasa di situ. Dan yang terakhir saran saya, kesempatan untuk beli tanah baru sekarang Pak. Kalau memang ada jual tanah, beli aja itu Pak. Karena memang tanah menjadi aset untuk investasi yang besar untuk properti. Dan bukan saja mungkin properti. Jadi kesimpulan saya bahwa COVID ini memberikan tantangan sebenarnya, bukan ancaman menurut saya. Sudah lewat lagi ancaman, tapi tantangan untuk kita bisa hidup di antara dia, dan kita harus jadi pemenang Pak. Kita harus winnernya. Dan kita mainkan itu dengan salah satunya yang menggerakkan sektor ekonomi bisnis untuk tetap hidup, sehingga persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat itu bisa ditinggalkan. Daripada kita tidur, tidak berbuat apa-apa, kita mati dengan mereka, itu lebih terhina daripada kita mati, berjuang untuk melawan dan menemukan jalan keluar. Barangkali itu. Terima kasih Prof. Ini keywordnya tadi di sini, kita sudah melalui periode ancaman. Sekarang kita memasuki periode tantangan. Gitu. Betul. Cuma untuk masuk ke tantangan ini kan harus ada caranya Pak. Kalau kita nggak tahu caranya kan bisa juga ini Pak. Ini audiens kita Pak, ini sebelum saya pindah ke Pak Piko, ini ada pertanyaan tadi Prof. Bolehkah slide-nya tadi di-share Pak? Ini ada 505 peserta. Ini saya bilang saya izin dulu kepada ciptanya gitu. Saya takut dia minta di-share Pak. Kalau bisa di file share barangkali bagiannya. Kalau masih ini itu pertanyaannya tadi Prof. Iya, silakan saja Pak. Karena saya juga hanya membagi ilmu saja dari berbagai sumber, dan saya izin juga dengan teman-teman. Iya, mungkin banyak juga calon pembicara, sebab ada dari Maluku, ada dari dosen gitu Pak. Tadi ada dari mungkin yang ingin jadikan referensi tambahan. Pak Piko, caranya ini kita ini menghadapi tantangan ini langsung to the point aja. Silakan Bang Piko ini. Tadi ada jelas sekali, ya. Silakan. Cek Piko. Unmute dulu. Oh iya betul unmute dulu, lupa dia. Mungkin di host Pak. Oh ya, host. Oke. Kedengaran selesai Pak? Iya, kedengaran. Udah ya? Clear ya. Wah, oke. Terima kasih banyak Pak Prof. Sangat menginspirasi banget materinya, dan ini membuka pikiran kita semakin harus siap menghadapi kondisi the new normal ini gitu ya. Jadi berbicara mengenai kondisi the new normal, tadi Pak Prof mengatakan ada namanya istilah VUCA gitu. Kalau saya mencoba membuat istilah baru Pak. Jadi istilahnya namanya disco. Oh, disco. Disco. Disesuaikan dengan anak muda gitu Pak ya. Disco. Kenapa disco sih ya? Kenapa disco? Saya akan coba share screen saya Pak ya. Saya coba share. Saya share. Ini untuk juga para peserta yang hadir hari ini. Ini materi yang saya buat gitu ya. Namanya The New Normal. Ada kaitannya dengan apa yang dibahas oleh Pak Prof tadi, Pak Prof Marzuki, di mana The New Normal era for financial for all gitu ya. Nah, kita lagi ada di era disco saat ini. Kenapa disco gitu? Oke, D-nya adalah disruption.
kita terganggu dengan kondisi saat ini kan Pak, gara-gara COVID ini semuanya jadi berantakan nih. Punya planning awalnya, saya akan mau ngecek lokasi Summarecon deh besok gitu, tapi ternyata ada PSBB, nggak jadi jadinya kan. Iya. Disruption gitu Pak ya. Kemudian ya terjadi invading, pergeseran, adanya invasi dari mana-mana kan. Kemudian juga ini terjadi shifting, pergeseran Pak. Pergeseran perilaku yang dulunya kita kalau mau ketemu meeting gitu ya, kita ke kafe gitu, sekarang dengan mulai Zoom meeting seperti itu udah cukup gitu ya. Salah satu positifnya ya kita menjadi lebih berhemat sih sebetulnya. Cuman agak sedikit mahal di biaya data aja kali ya Pak ya. Gitu. Oke. Dan kita ada di era perubahan sekarang. Kita changing, berubah. Kayak tadi Prof. Marzuki mengatakan bahwa sekarang ada home delivery gitu ya, di mana rumah juga bisa di delivery nih, mau belanja rumah juga bisa pakai online sekarang, nggak perlu repot lagi. Saya punya pengalaman Pak, punya sahabat dia seorang market agent properti kan, terus ide jualannya sangat luar biasa. Di mana idenya adalah dia menjual untuk memperlihatkan kepada customernya, dia menggunakan drone. Drone. Bapak melihat rumah saya. Iya. Oke, misalkan gitu kan, udah dia pakai drone, kemudian dia tentukan titiknya, dia bawa drone-nya ke lokasi, kemudian dia, karena kan nggak boleh turun gitu dari mobil, dia terbangkan drone-nya, dia perlihatkan lokasinya dari atas, dari samping, kiri, kanan. Luar biasa, gitu. Akhirnya tertarik dan tertarik jualan. Wah, ini sangat luar biasa. Gitu. Wah, iya betul ya. Dan itu bisa real time ya, Anda di rumah, drone-nya yang jalan gitu ya. Jalan ya. Waduh. Iya, benar. Betul, Prof. Ada tantangan baru ini. Iya. Lanjut, Prof. Peluang. This is the new normal. Jadi kita harus mulai membiasakan diri bagaimana kita menghadapi situasi saat ini, karena kondisinya kan belum jelas ya sampai kapan. Kan prediksinya mungkin Juni selesai. Tapi ternyata kondisinya ya banyak orang yang sekarang udah mulai ada ya sering keluar rumah dan sebagainya susah dibendung gitu kan Pak ya. Gitu. Jadinya obscure, nggak jelas nih sampai kapan kondisi seperti ini. Ya salah satu caranya ya kita harus bisa bermain dengan ritmenya yang ada saat ini gitu. Oleh karenanya kondisinya lagi disco. Kalau lagi disco, musik lagi nyala gitu kan, musiknya lagi berdentum keras. Masa kita diam-diam aja? Ya kan Pak? Masa kita cuma duduk diam gitu, orang disco. So yang harus kita lakukan adalah berdisco juga Pak. Jadi ini untuk para peserta yang sekarang ikut webinar dari Summarecon dan juga Tribun Timur kali ini, salah satu solusinya adalah dengan kondisi the new normal adalah kita berdisco juga. Gimana diskonya? Diskonya apa nih? D-nya adalah do something different. Kayak tadi tuh, salah satu agent properti. Masih disko lagi nih. Jualannya. Iya. Nggak Pak? Betul. Gitu. Jadi do something different. Cara yang berbeda gitu. Terus yang dulunya saya kan nggak bisa main online, gimana dong? Belajar online. Saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi nih Pak. Corona ini ternyata singkatan nih. Apa tuh? Saya suka bermain singkatan nih Pak Prof. Iya. C-nya adalah ya kondisinya harus kreatif. O-nya kita harus optimis bahwa ini bisa kita lalui bersama. Badai pasti berlalu. Kan? Dan R-nya adalah kita harus realistis, keep realistis dengan kondisi yang ada saat ini. O yang kedua, ya kita harus optimal melakukan segala sesuatu, jangan setengah-setengah, maksimalkan apa yang kita punya, gitu Pak. Dan N-nya adalah ini yang harusnya kita siasati. N-nya adalah no drama. No drama. Iya. No drama. Banyak banget orang-orang bermain drama gitu. Aduh, saya nggak punya nih sekarang, saya susah nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah, kalau kita melihatnya sisi yang negatif, ya pasti negatif terus kan Pak. That's why let's make change. Jangan udah satu bukan drama lagi kita. Ya. A-nya yang terakhir. Kita harus A-nya ya pasti harus action. Action gitu kan, harus action. Nah, actionnya dengan cara apa? Ya inovatif dong. Action yang inovatif, action innovate. Membuat sebuah inovasi, perubahan dari dalam diri kita, gitu. Membiasakan diri, oke lah memang kita kerja di rumah saat ini, cuman
bagaimana caranya biar kita tetap bisa produktif, do something innovative. Kemudian ini penting, jaga kesehatan, jaga kondisi, karena imun kita harus dijaga. Gitu. Kita berperang dengan virus yang menyerang imun kita kan. Oleh karenanya kita harus strong, jaga kondisi, makan makanan kesehatan, makan yang sehat gitu ya. Seperti itu Pak. Gitu. Dan strong juga bukan cuma dari sisi kesehatan aja, tapi strong secara financial juga. Di sini letak keseruannya. Kenapa harus strong secara financial? Karena banyak saat ini mungkin pada saat sebelum pandemi mereka terlena gitu kan. Oh, saya punya income. Sempat kemarin ada ramai tuh Pak di media sosial, orang yang gajinya 80 juta, kemudian tiba-tiba 2 bulan bekerja and then di stop sama perusahaannya karena perusahaannya nggak mampu bayarnya dia. And then yang jadi ya rumahnya harus dijual, semua harus dia ya nggak usah bilang medalik ya, harus cerai sama istrinya gitu loh. Waduh. Kan ngeri juga kan kondisinya. Karena kenapa? Dia tidak mempersiapkan untuk masa seperti ini. That's why seharusnya sebagai kita yang berpenghasilan atau para teman-teman freelancer gitu ya, harusnya mempersiapkan diri namanya dana darurat. Ini penting banget agar kita strong di kondisi pandemi seperti ini. Dana darurat itu penting banget, oke? Saya akan lebih cepat lagi mengenai masalah ini. Kemudian kembali kita kreatif gitu Pak ya. Saya jelasin Bang Disko dulu. Dan optimis juga penting ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah pertanyaan sekarang ini mengarah ke yang namanya gimana sih kita untuk mendapatkan dana darurat. Sebetulnya teknik ini semuanya orang udah paham, cuman untuk praktek ya kadang-kadang susah gitu Pak. Karena mereka menganggap udahlah santai aja gitu kan. Gue sih nge-flow aja mengikuti aliran angin yang mengarah kemana gitu. Nah, ini pertanyaan paling simpel untuk yang hadir hari ini. Anda termasuk yang mana? Begitu Anda mendapatkan gaji bulanan, ya, Anda belanja dulu atau belanja dulu baru tabung, atau Anda tabung dulu baru belanja? Ya. Pilihannya kan? Nah, mostly mereka yang mendapatkan income gitu ya, yang mereka lakukan adalah dapat duit, bayar hutang, belanja, semuanya dilakukan. Tapi orientasinya adalah spend money, bukan saving money. Spend money. Ya, jadi ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan saving first and then spending. Itu konsepnya. Agar kita bisa strong dalam saving first and then spending. Misalkan gaji kita adalah 10 juta atau let's say rata-rata UMR gitu. UMR 3 juta, range 3 sampai 5 juta gitu Pak ya. Gaji 3 juta. Kemudian gimana caranya mau saving pertama kali? Intinya dari awal sudah niat bahwa saya harus saving minimal 50.000 lah gitu. Ada yang di saving atau enggak minimal 500.000 setiap bulannya. Sisanya baru dihabisin. Seperti itu Pak. Oke. Apakah Anda sudah mengelola keuangan dengan baik? Ini big question untuk semua yang ada hari ini. Oke. Silakan dijawab. Nah ini permainan games yang cukup seru menurut saya Pak ya. Simpel pertanyaannya, menurut Anda mana yang lebih banyak? Orang kaya atau orang miskin? Udah banyak tuh yang jawab tuh Bang Ciko. Banyak yang nabung, iya. Oke, orang kaya atau orang miskin ya? Oke. Ternyata kalau saya lihat nih di sini jawabannya banyak yang jawab orang miskin gitu ya. Oke. Very good. Kenapa orang miskin? Karena mindsetnya kayak tadi Pak, begitu dapat duit yang mereka lakukan adalah spending first sebelum saving. Kita lihat rata-rata anak-anak milenial saat ini tidak berkonsentrasi untuk kayaknya saya harus punya rumah nih gitu kan, saya harus saving gitu untuk punya rumah masa depan gitu. Sangat sedikit banget. Saya mengadakan sebuah polling Pak ke beberapa anak-anak muda di seluruh Indonesia gitu ya. Ternyata jawaban mereka adalah, ya ngapain sih gue punya rumah, kan rumah udah ada orang tua gitu.
Tapi ada juga beberapa persen yang mengatakan bahwa saya harus punya rumah sendiri. Rumahnya harus bagus sesuai dengan karakter saya gitu. That's good menurut saya. Orang-orang itu gitu. Nah, ternyata paling banyak yang miskin, bener gitu ya. Oke. Nah, ini PR buat teman-teman yang ada di sini, termasuk saya juga pribadi. Kalau seandainya Anda saat ini Summarecon dan juga Tribun Timur memberikan sebuah hadiah kepada Anda senilai 10 juta rupiah gitu ya. Yang pertama Anda akan lakukan apa tuh? Anda mau beli barang apa nih? Ya, akan terlihat nanti siapa yang akan menjadi kaya, siapa yang jadi miskin. Dari uang 10 juta ini akan kelihatan siapa yang jadi kaya, siapa yang jadi miskin. Saya akan kasih jawabannya Pak ya. Untuk mereka yang menjadi kaya adalah mereka membeli barang, mereka akan membeli barang yang sifatnya akan menambah nilainya. Tapi mereka yang miskin akan membeli barang yang sifatnya akan menurunkan nilainya. Contoh, oh gila nih, Summarecon ngasih saya 10 juta nih, Tribun Timur juga ngasih saya 10 juta gitu, oh seneng banget lah. And then yang terjadi, dia mikir, oh saya harus beli iPhone X nih, lumayan DP-nya 10 juta gitu kan, tinggal nyicil 500.000 lah per bulan. Mikirnya beli sesuatu yang nilainya menurun. Tapi untuk mereka yang berpikiran mindsetnya kaya adalah, ini 10 juta saya simpen dulu nih, mungkin saya akan deposito, atau saya akan investasikan, beli emas, atau mungkin nantinya saya akan gunakan untuk DP rumah gitu. Itu perbedaan antara mana yang menjadi miskin, mana yang menjadi kaya gitu. Simpelnya kayak gitu Pak. Oke. Nah, ini saya skip dulu yang ini ya. Ini bisa nanti saya share juga kepada para peserta webinar ya. Oke, terima kasih. Ini banyak kita menilai harta di rumah. Iya. Wow, oke, thank you ya. Nah, ini akan dilihat seberapa banyak harta konsumtif, seberapa banyak harta produktif kita, gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita konsumtif banget gitu. Yang kita beli adalah barang-barang konsumtif, bukan yang produktif. Nah, pada saat kita terjebak dengan belanja konsumtif, ujung-ujungnya adalah Anda akan menjadi miskin. Bukan nggak boleh sih untuk konsumtif, silahkan saja konsumtif. Hanya saja usahakan dibalancing dengan harta yang produktif. Contohnya konsumtif apa tuh Bang Piko tuh? Contoh konsumtif, misalkan kayak tadi Pak, beli handphone, gitu ya. Oh, ya. Oke lah, kalau handphone itu bisa jadi harta produktif. Misalkan handphonenya dipakai untuk bisnis, berarti produktif dong. Betul ya Pak? Iya, betul. Jadi hartanya jadi produktif. Handphonenya jadi produktif. Tapi kalau handphonenya hanya untuk sekedar dipakai untuk selfie, main Instagram, main Facebook, ya ujung-ujungnya itu jadi barang konsumtif kan, yang nilainya semakin hari semakin menurun. Iya. Gitu. Kecuali itu jadi barang antik mungkin Pak, baru itu pun di barang antik bisa dijual ratusan tahun yang akan datang mungkin ya Pak. Betul. Baru nilainya akan menjadi mahal. Nah, saya membagi kategori kondisi keuangan itu dibagi menjadi 3. Iya. Kondisinya menjadi 3, di mana kondisi yang pertama adalah kondisi cekak. Saya pakai bahasa yang bisa dimengerti nih Pak, biar lu mudah dicerna ya. Kalau Pak Prof kan bahasanya harus mencerminkan, wah keren gitu ya kalau Pak Prof. Kalau saya pakai bahasa yang lebih mudah dicerna, bahasanya kondisi keuangan kita cekak nih. Kemudian kondisi kedua adalah lumayan. Kondisi ketiga adalah kondisi tajir. Nah untuk Anda saat ini, Anda di posisi mana nih kondisinya? Cekak, lumayan, atau tajir? Sebagai contoh, misalkan saya bekerja di Summarecon atau di Tribun Timur misalkan gitu Pak ya. Saya kerja di situ. Terus ada sahabat saya, posisinya sama, gajinya sama. Tapi ternyata kenapa di akhir bulan bisa berbeda mengenai keadaan keuangannya? Saya masih punya keuangan yang baik, dia masih harus berutang untuk melanjutkan kehidupannya, harus berutang pakai kartu kredit. Berarti ada something wrong di sini. Cara dia mengelola keuangannya tidak betul. Nah, ini yang harus dibenahi, gitu. Mentalnya, mindsetnya harus dibenahi. Oke? Nah, di sini saya masukkan juga slide mengenai piramida perencanaan keuangan.
Sebetulnya apa sih harus kita rencanakan di saat paling bawah nih? Oke. Ya. Di mana kita harus mengatur cash flow kita. Di mana kekuatan cash kita, ya. Kalau para pebisnis selalu mengatakan, wah omset saya miliaran gitu ya. Omset saya miliaran. Oke, cash kamu berapa? Gak ada. Berarti nggak ada duitnya dong kalau gitu, ya. Karena memang ya kalau berbicara mengenai profit is the king. Tapi cash is King Kong, Pak. Dia lebih kuat gitu ya. Ya, betul. Profit is king, tapi cash is King Kong. Oke. Gitu Pak Tamsil ya. Kemudian kita harus memikirkan mengenai dana darurat. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan dana darurat? Kembali lagi, yang saya punya konsepnya adalah Litidu konsep. 50, 30, 20. Litidu. Ya, Litidu konsep ini. 50, 30, 20. Jadi, berapapun income yang kita dapat, dari awal saving 20%. Oke. 20%. Okay, let's say, yes, misalkan saya dapat 1 juta nih bulan ini gitu sebagai freelancer gitu ya, dapat 1 juta, maka 200.000 itu akan saya saving untuk dana darurat. Oke. 80%-nya, 30%-nya untuk keinginan, 50%-nya untuk kebutuhan dan kewajiban. Oke, wah jelas banget ini. Apa? Litidu, Pak. Litidu. 50, 50, 30, 20. Biar gampang ingatnya gitu ya. Kemudian, ya. Litidu, 50, 30, 20. Berapapun income kita, saving di awal 20%. 80%-nya 30 untuk keinginan, 50 untuk kebutuhan dan kewajiban. Tapi itu bisa berubah, ya. Tergantung lagi, gitu. Nanti, cuman, kalau saya pribadi, kepada klien saya menerapkan, kalau kamu ingin punya dana darurat yang cepat, maka lakukan konsep Litidu ini, gitu. Oke. Nah, kemudian kita harus manage hutang kita. Memanage hutang ini penting nih Pak, di kondisi seperti ini. Ya. Bukan hanya kondisi seperti ini aja sih. Kondisi sebelum ini pun juga harus bisa manage hutang gitu kan. Kenapa penting? Karena banyak orang yang lupa daratan. Gitu. Lupa daratan. Mereka dikasih pinjaman gitu dari perbankan ya. Mereka berpikir, oke, dapat uang tambahan. Ini salah mindsetnya. Itu adalah hutang yang harus dibayar, gitu ya. Jadi, untuk kita semuanya, termasuk pribadi ini sebagai reminder juga, kita boleh berhutang, tapi kita harus tahu maksimalnya berapa hutang kita dari income. Kalau income kita, katakanlah 10 juta rupiah, maka maksimal hutang kita itu adalah 3 juta rupiah. Maksimal ya Pak? Maksimal, ya. 30%. Gitu. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, pasti akan ada permasalahan dengan hal yang lain. Gitu, Pak. Terus bagaimana kan saya punya KPR juga. Saya punya KPR nih untuk cicilan. Berarti itu masuknya ke dalam kewajiban dong. Bukan masuk ke dalam hutang. Itu kewajiban jadinya, jatuhnya. Ya. Oke, nah kemudian di piramid yang kedua adalah kita harus punya manajemen risiko. Kalau yang paling bawah ini sudah kita atur dengan baik, maka mulai kita berpikir mengenai manajemen risiko. Punya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, kalau udah punya anak gitu ya, asuransi jiwa, gitu Pak. Kemudian mulai berpikir, kalau risiko udah kita manage, mulai berpikir ke next step-nya lagi. Oh, mikirin investasi ya sekarang ya. Investasinya apa ya? Oh, rumah. Oke. Investasi rumah, financial goals. Terus anak-anak muda kayak gini. Wah, kan kalau rumah itu bukan satu investasi yang liquid ya. Exactly, betul, bukan yang liquid, tapi kita harus berpikir lebih kreatif kan di kondisi seperti ini. Gimana cara kreatifnya? Kita investasi, kita beli rumah. Jangan mikir untuk jualnya, tapi mikir bagaimana sewakan itu rumah. Jadinya produktif tuh asetnya. Karena kalau kita mikir untuk jual lagi, akan susah. Tapi kalau kita mikir untuk, saya beli rumah di Summarecon, and then saya renov, saya jadikan dia sebagai co-working space misalkan. Bisa kan Pak? Gitu. Itu salah satu financial goals-nya. Jadinya kita berputar tuh dananya. And then,
ngomongin dana pensiun. Believe it or not, ini data yang saya dapatkan Pak dari teman-teman financial planning gitu ya, di mana hampir 75%, bahkan hampir reach 80%, mereka yang sudah pensiun berharap bisa kerja lagi. Artinya usia pensiun harus ditambah dong gitu. Ya bisa jadi, mungkin saran ke pemerintah ya. Tapi kalau bagus sih pensiun lebih cepat karena keuangannya udah stabil gitu kan Pak. Kenapa harus nunggu masa pensiun? Jadi ini menakutkan juga karena exactly Pak, hampir 80 bahkan. Jadi menurut saya ya kita harus menyiapkan dana pensiun. Kadang-kadang kita lupa gitu kan, ngapain sih dana pensiun disiapin? Kan masih muda, tenang aja kali pensiun masih lama. Bahasanya kayak gitu. Padahal dia tidak menyadari begitu dia nyampe masa pensiun, dia belum punya apa-apa. Dia nggak punya dana pensiun. Akhirnya apa? Dia tergantung sama anak-anaknya lagi. Betul. Kan nggak enak ya Pak, gitu harus bantu papa mau makan nih, lapar, kan nggak enak gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong itu Pak ya. Gitu. Ya, saya teringat kata-katanya Bill Gates Pak. Bill Gates mengatakan seperti ini. Kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Oke. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Wah. Kalau meninggal dalam keadaan COVID gimana itu Pak? Salah siapa itu? Salah Anda. Yes, karena Anda tidak menjaga kesehatan Anda kan? Anda tidak menjaga social distancing. This is the new normal. Kita harus mulai berpikir bahwa gimana ya, meskipun di rumah tetap produktif, tetap menghasilkan, tetap bisa memberikan nafkah buat anak dan istri gitu. Banyak cara. Yang kembali lagi saya mengutip perkataan dari guru saya namanya Coach Johannes G. Pauli, dia mengatakan the sky is not the limit is your belief. Langit bukanlah batasnya kita, tapi batas yang membatasi kita kadang-kadang beliefnya kita. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Gitu. Dan yang terakhir, baru kita ngomongin warisan. Warisan terakhir ya. Betul. Ini adalah piramida perencanaan keuangan. Sekarang Anda berada di mana piramida mana nih? Untuk semuanya, termasuk untuk saya pribadi. Saya mengingatkan saya juga, Viko, kamu udah di mana sekarang ini gitu? Apakah kamu sudah menyiapkan dana pensiun? Oh sudah, alhamdulillah gitu. Waris sudah ada, alhamdulillah sedikit. Udah ada warisan juga gitu. Minimal saya sudah bisa mencapai level piramida teratas, meskipun hanya sedikit Pak. Gitu. Mungkin kalau Pak Benyamin lebih banyak lagi kali piramida warisannya kali Pak ya. Ini kayak piramidanya Abraham Maslow ini kayak gini. Iya, kurang lebih Pak. Oke. Saya Pak ya, satu slide lagi saya akan share kepada teman-teman untuk mereminder kita juga bahwa harus kita ingat teman-teman semuanya bahwa kemampuan mencari kebutuhan hidup semakin hari semakin menurun. Harus kita ingat, kemampuan mencari kebutuhan hidup semakin hari semakin menurun. Karena produktivitas kita semakin menurun, Pak ya. Iya. Produktivitas kita semakin menurun. Tapi harus kita ingat, kebutuhan hidup semakin hari semakin naik. Itulah kenapa saya punya program di satu radio swasta di Makassar namanya Atur Ki Uang Tak. Atur Ki Uang Tak. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin ya, itu slide saya, ya Pak. Oke. Terima kasih Bang Piko. Ini udah betul caranya. Iya. Terima kasih banyak Bang Piko. Ini banyak betul. Kalau anunya nih, kalau mau diambil kesimpulannya nih, kehidupan kita, produktivitas kita semakin turun, sementara kebutuhan itu semakin naik gitu, ya. Keinginan juga tidak tertahan. Yes. ini satu masalah hidup memang di era COVID. Jadi bukan hanya di era new normal ini, saya pikir ini masalah juga di kehidupan normal. Ini tidak terasa memang kita hampir 1 jam lebih di baru 2 pembicara. Padahal sebenarnya ada Pak Benyamin juga yang sangat menarik ini akan memberikan kita sedikit insight. Kemarin kita 2 kali diskusi dengan beliau.
beliau ini punya pengalaman selain di proyek perumahan di Summarecon juga di marketing dan banyak mendapatkan akses informasi dari kalangan bagaimana sebenarnya menghadapi new normal ini. Tapi sebelumnya Pak Benyamin mungkin bisa kasih jelaskan dulu Pak, ini Summarecon alasannya mau masuk ke Makassar ini di Sulsel ini seperti apa ini Pak? Kok dulunya hampir 45 tahun di Jawa, ya di Jakarta, ini masuk ke Makassar, gini sejarahnya bisa dijelaskan barangkali Pak Benyamin. Silakan Pak Benyamin. Ya. Nggak jadi rehat dulu ya 1 menit. Mau rehat dulu. Ya, rehat dulu langsung aja ya mungkin bisa kita kasih rehat dulu atau gimana? Atau ya rehat dulu mungkin 1 menit. Ya rehat dulu ya. Gimana? Operate rehat. Oke. Langsung aja. Ya. Ya, oke, ada. Inilah semangat perjalanan kami membangun kehidupan, menghadirkan senyum dan kehangatan. Merayakan indahnya kebersamaan, serta hari-hari mereka meraih impian. Mewarnai hidup penuh suka dan cinta. Hadir menemani di setiap momen istimewa. Kebersamaan ini akan terus menyalakan semangat kami untuk terus membangun kehidupan berkualitas di masa depan. Summarecon, wonderful life, wonderful world. Masih di mute, Pak Tamsil? Di mute. Oke. Suaranya Pak Tamsil. Pak Tamsil, suaranya. Masih di mute. Oke. Jelas ya? Ya, oke. Oke, maaf Pak. Ini pertanyaan tadi banyak banget Pak. Di Q&A aja sudah ada 85 yang baru terbuka, terus di chat sana tadi saya coba lihat tadi amati, ada juga pertanyaan udah diarahkan, belum berbicara udah diarahkan ke Pak Benyamin, ada 4 kalau nggak salah Pak di kolom chat tuh. Mayoritas bertanya ke Pak Prof Marsuki sebagai pembicara awal. Mungkin nih tadi saya ulang lagi, langsung aja, nggak banyak waktunya ini Pak, waktu kita sisa 25 menit lagi ke depan Pak, 30 menit lah kita bisa ambil. Ini sebelum menjelaskan tentang era new normal nih Pak, dari latar belakang nasional, lokal, terus ada Pak Piko tadi perencanaan keuangan. Ini Bapak bisa jelaskan dulu alasannya mau masuk ke Makassar nih Pak, pulau pertama nih di luar Jawa ini Pak, buka kawasan di sini, buka kota. Bisa Pak, langsung Pak Benyamin. Setelah 45 tahun ya. Ya, selamat siang Pak Tamsil.
Selamat siang Pak Marzuki, selamat siang Pak Viko, dan tentunya selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di webinar ini. Saya Benyamin dari PT Sumarekon Agung Tbk. Karena kebetulan pembicara kali ini hanya saya nih yang dari Jakarta. Saya dalam tanda kutip ya, saya ini bukan Benyaminnya, tapi saya Sumarekonnya ini ya. Jadi Sumarekon dari Jakarta. Saya rasa saya mohon izin waktu sebentar untuk mengenalkan tentang Sumarekon ya. Sebentar aja, karena nanti tak kenal tak sayang ya. Iya Pak. Oke, tolong slide-nya. Ya, jadi PT Sumarekon Agung Tbk itu kita berdiri sejak tahun 1975. Wow, atau sudah 45 tahun. Ya. Nah, founder dari PT Sumarekon Agung Tbk itu adalah Bapak Insinyur Sucipto Nagaria. PT Sumarekon Agung Tbk ini hanya fokus ya, kita nggak ada bisnis lain, nggak ada tambang, nggak ada perkebunan, hanya benar-benar properti, perumahan, apartemen, office, mall, klub, dan hotel ya, klub olahraga maksudnya. Dan Sumarekon ini dikenal oleh banyak pihak nih sebagai orang bilang nih pengembang sejati nih, the real developer. Karena memang ada banyak pengembang itu yang ngakunya pengembang, tapi sebenarnya is a trader ya. Jadi developer anggapnya hanya beli tanah, digambar, terus kemudian dipasarkan, laku sudah. Nah, kalau namanya pengembang adalah benar-benar mengembangkan. Kita jadi bukan menjual kawasan, tapi mengembangkan kawasan. Nah, saya juga akan share beberapa gambar ya tentang hasil-hasil yang telah atau karya-karya yang telah Sumarekon Agung bangun selama 45 tahun. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini Kelapa Gading nih. Ya. Oh, dari tambang juga Pak ya, tambak juga ya, empang ya? Bukan empang nih Pak, ini rawa-rawa. Jadi lebih anu dari jadi rawa-rawa di tahun 75 berkat ketekunan kita, keuletan kita, hari ini benar-benar sudah menjadi kota niaga yang luar biasa. Yang orang bilang nih katanya, orang bilang nih, kepala naganya di sini katanya tidurnya. Ya. Kepala naganya Jakarta ada di. Iya, oke lanjut. Iya Pak, iya Pak, iya. Nah ini pengembangan kedua dari Sumarekon, yaitu di Sumarekon Serpong nih. Ya 94 tuh masih ya kurang lebih seperti itu, kebun karet, terus kemudian orang bilang kampung segala, dan karya kita kedua ini saat ini kurang lebih seperti itu, luar biasa sekali. Dan kita ini di Sumarekon Serpong ya, contohnya nih Pak Tamsil ya, pernah dalam satu hari kita jual apartemen tuh 2.700 unit. Tahun berapa itu Pak? Kenapa? Tahun berapa Pak? Tahun berapa? Kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Ya, kurang lebih itu. Luar biasa lagi, 2.700 tuh. Jadi jual dari jam 10 pagi sampai subuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah Sumarekon Bekasi kita nih. Nah, Bapak lihat tuh 2010 tuh masih begitu tuh. Jadi kita nih di utara rel kereta api. Jadi agak terisolir gitu waktu itu. Nah, akhirnya Sumarekon mendevelop itu, kalau Bapak lihat di gambar kiri bawah itu jembatan tuh, flyover, panjangnya 1 kilometer. Bangun sendiri Pak ya? Bangun sendiri, dan bahkan yang tanpa tiang itu, yang melayang itu panjangnya 130 meter. Karena itu memang melewati rel kereta api ya. Dan itu syaratnya berat sekali. Waktu itu Pak Yonan bilang kita nggak boleh menghentikan kereta satupun ya. Jadi benar-benar waktu membangun kita nggak boleh mengganggu perjalanan kereta api sama sekali. Nah, sebelah kanan itu adalah pemandangan atau foto Sumarekon Bekasi saat ini. Kayaknya kalau Pak Tamsil setelah 10 tahun Pak. Setelah 10 tahun, iya. Kalau Pak Tamsil ditutup matanya, terus
nyampe ke Bekasi terus dibuka matanya kayaknya nggak akan percaya. Nggak percaya, Pak. Iya. Benar Pak. Dan Summarecon Mall Bekasinya pun menjadi mall paling favorit di daerah Bekasi. Oke, lanjut. Jadi kita ada pengembangan setelah itu adalah di Kerawang, kemudian di Bandung. Nah itulah, jadi kalau yang namanya pengembang sejati itu benar-benar mengembangkan, bukan hanya menjual, tapi membuat kawasan itu jadi hidup, jadi ramai. Yang tinggal juga senang, yang ke mall juga senang, yang dagang di mallnya pun senang gitu. Everybody happy. Jadi nggak ada usaha mobil, nggak ada usaha yang lain gitu, bank gitu nggak ada Pak ya, murni Pak? Nggak ada. Jadi owner kami, pendiri kami benar-benar murni hanya menekuni bidang properti, benar-benar di. Kemudian kita merasa bahwa kita harus nih keluar dari Pulau Jawa lah. Ya. Nah, waktu itu kita melakukan survei yang cukup mendalam, kira-kira pilihannya kemana ya? Ke provinsi mana nih? Iya Pak. Dari kita konsultasi dengan beberapa ahli dan lain sebagainya, kita akhirnya jatuh cinta sama Makassar nih. Makasih Pak. Kenapa kita jatuh cinta ke Makassar? Karena kita anggap itu surveinya berapa tahun lalu Pak? Boleh tahu Pak? Waduh, itu kira-kira di 2010-an ya, 2010, 2011, 2012. Nah, kita anggap Makassar ini adalah pintu gerbang dari Indonesia Timur. Terus kemudian pertumbuhan Sumatera Selatan senantiasa menduduki tempat tertinggi ya di seluruh Indonesia. Iya. Terus kemudian pemerintahnya juga sangat fokus untuk mengembangkan infrastruktur di daerah Makassar ini. Nah, makanya kita cari lokasi yang dekat airport sama dekat laut, karena itu juga kita mempunyai satu kepercayaan, lokasi yang dekat airport dan dekat port ya, pelabuhan, itu akan berkembang yang luar biasa. Oke. Nah, dari pemaparan Pak Marsuki tadi, kita makin yakin nih pilihan kita nih benar nih. Ya. Nah, kita pertama rilis Makassar ini, Summarecon Mutiara Makassar pada 30 November 2018. Oke, slide selanjutnya. Jadi kira-kira 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, di Hotel Claro, sambutannya luar biasa nih. Kebetulan luar biasa sekali sambutannya. Dalam 1 malam kita jual 200 miliar lebih. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian liputan medianya juga cukup banyak, di mana-mana itu memberitakan kesuksesan kita. Oke. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, kita bukan hanya jualan ya. Nah, ini yang bahaya nih, kalau trader jualan doang, nggak mikir bangunnya. Nah ini kita bayangin Pak, kita baru jual 1 tahun yang lalu dan kita janji serah terima itu 2 tahun. Jadi serah terimanya itu Desember 2020. Saat ini isi bangunannya itu sudah hampir selesai tuh. Kira-kira udah 85%, mungkin 2 bulan lagi selesai. Itu residen Pak? Itu perumahan. Oh ya, residen. Ya, oke. Gambar selanjutnya. Nah, bahkan clubhouse-nya pun udah selesai nih. Jadi Summarecon itu setiap menjual perumahan di 1 klaster atau 2 klaster kita siapkan sebuah clubhouse untuk kegiatan para warganya. Dan clubhouse itu nantinya mungkin bisa untuk coworking space nih dengan pasca COVID nih nanti. Oke, lanjut. Nah, di sana juga sudah Januari yang lalu kita udah buka 1 gerai yaitu McDonald. Ya, sambutannya cukup baik nih, sambutan masyarakatnya cukup ramai. Oke, lanjut lagi. Nah, kita mau ngomong masalah pandemi COVID nih. Ya, jadi sesuatu yang benar-benar luar biasa nih. Kita harus bersyukur lah ya, kita harus syukuri ya bahwa kita mengalami yang benar-benar tiba-tiba jalanan semua sepi, tiba-tiba penerbangan berhenti semua. Betul Pak. Tiba-tiba langit jadi biru dan lain sebagainya ya. Kita harus syukuri ya. Jadi kita harus menerima lah. Jangan kita berkeluh kesah. Oke, lanjut.
Jadi seperti yang Bapak Presiden sampaikan ya, kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima, bahwa meskipun kurvanya akan agak melandai, atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Betul ya. Nah, Barat ini flu ya. Iya betul. Jadi ini yang memang oleh founder dari PT Summarecon Agung Tbk, dari direksi PT Summarecon Agung Tbk juga kita adalah harus menerima dan kita lakukan segera perubahan ya. Nah, apa saja yang kita lakukan perubahan ya, langsung kita ada keputusan agar yang bisa work from home, kita harus work from home. Dan luar biasa sekali hari ini kita sama-sama melihat bahwa kita belum kenal Pak Prof langsung, belum kenal Pak Tamsil, tapi kita bisa melakukan sebuah acara yang luar biasa. Dan acara ini luar biasa sekali ya. Walaupun terus terang saya deg-degan sekali nih mengadakan acara tapi dengan persiapan yang hanya online terus. Mepet betul Pak. Mepet ya, dan kita nggak pernah ketemu gitu. Iya. Nah oke, jadi apa sih yang Summarecon lakukan ya? Jadi tadi selain work from home, kita juga patuh dengan instruksi dari pemerintah. Jadi mall-mall kita ya, kita ada 3 mall, semuanya tutup. Kita hanya buka di supermarket, di farmasi, dan kemudian hanya di restoran yang take away. Nah itu juga pukulan berat buat kita, tapi kita tetap harus patuh. Klub kita juga tutup, klub olahraga ya, klub Kelapa Gading, The Spring Club, termasuk lapangan golf kita juga tutup. Kita ada beberapa hotel juga penghuninya benar-benar minim sekali. Nah, tapi kita ya suka tidak suka, mau tidak mau harus kita terima dan kita harus siap untuk berubah ya. Jadi mallnya pun walaupun mallnya kita buka dalam kondisi COVID juga kita banyak perubahan ya. Jadi artinya benar-benar social distancing kita jalankan, terus kemudian sterilisasi kita lakukan juga dan seterusnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah ini yang menarik nih. Ya, jadi ini benar-benar banyak ya. Jadi kita informasi dari para kontraktor, banyak proyek-proyek terhenti di bulan Maret ya. Jadi begitu COVID, banyak pihak yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan. Nah, tapi instruksi dari Summarecon Agung Tbk terhadap kita agar kegiatan proyek tetap lanjut, tetap seperti biasa, jangan dikurangi. Nah, ini tujuannya apa? Satu adalah kita berharap bahwa pekerja ini tetap mempunyai income. Betul Pak. Nah, pekerja ini kita arahkan juga kalau bisa jangan pulang kampung. Tapi untuk pekerja ini kita namakan adalah isolasi sehat ya. Ini tidak mudah seperti Bapak lihat tuh. Jadi di kiri atas itu kita setiap saat tuh sosialisasi terus-menerus tentang bagaimana untuk social distancing, hati-hati, sering cuci tangan, pakai masker dan nah kita kemudian yang kedua repotnya kita adalah kita menyiapkan barak pekerja tuh Pak. Yang kanan atas dan tidurnya pun social distancing. Ya pagi kiri bawah kita cek temperatur, terus kemudian kita minta mereka cuci kaki, cuci tangan. Dan kita melarang mereka untuk keluar lokasi. Diisolasi sendiri Pak. Iya, jadi kita benar-benar isolasi karantina sehat. Di karantina di proyek dia ini. Tapi konsekuensinya Summarecon juga menyiapkan makan malam dan makan pagi secara free. Iya. Dan ini sukses sekali ya. Jadi sampai terakhir kita ada ribuan karyawan, ribuan pekerja masih bisa berjalan dengan baik. Ini win-win lah. Iya. Betul. Saya rasa begitu lihat ke proyek, masih membangun. Oke, lanjut. Nah, kita juga jadi gini, kalau para eksekutif di Summarecon diwajibkan untuk misalkan di mall tetap buka market dan farmasinya, di bidang real estate untuk tetap membangun. Nah, kalau owner kita, halo?
Ya, halo. Iya Pak, ya lanjut Pak. Ya. Nah, kalau lanjut, owner dari Sumarekon Agung TBK justru dia fokus di APD nih. Sama sembako. Tenaga medis Pak ya? Iya, karena awal-awal COVID ini kan benar-benar sangat sulit mendapatkan APD ya. Jadi owner kita sampai beli dari luar negeri, pesan di Surabaya, di Solo dan lain sebagainya untuk kita bisa berbagi. Makasih Pak. Ya, ke banyak rumah sakit, antara lain juga ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat. Ya. Nah, ini dan kita juga mengetok hati para karyawan ya. Kita karyawan juga melakukan donasi, kemudian para kontraktor, supplier, terima kasih sekali. Dan donasi itu kita salurkan lewat Yayasan Buddha Seci juga untuk penyaluran APD. Oke. Di samping APD juga kita membagi sembako kurang lebih ada 20.000 nih. 20.000 sembako kita bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke perubahan nih. Oke. Nah, iya, perubahan apa sih yang kita lihat ya? Kita lihat tren orang nih mulai tidak menggunakan uang kertas ya. Jadi mulai pakai uang elektronik, bahkan beli sekarang bayar nanti. Ya. Kalau kita bayar di rumah Pak, Pak, COD ya, Pak. Betul. Jadi kita lihat di produk ceria itu peningkatannya cukup signifikan ya di Maret maupun di April penggunaan dari produk ceria. Nah, kita pun sebagai developer juga harus mau berubah. Jadi kita adakan program yang namanya beli sekarang bayar nanti nih. Ada ya. Ini kemudahan ini. Iya, oke. Ya, oke, lanjut. Nah, ini juga grafik ya, grafik penggunaan dari work from home nih dengan Zoom juga meningkat tajam sekali. Kita lihat di bulan Maret tuh penggunanya 26 juta. Juga beberapa komentar dari Telkom, dari Bisnet dan lain sebagainya. Jadi ini kita semua dipaksa seperti tadi disampaikan work from home, bisa nggak bisa internet ya harus bisa gitu ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini juga ada penelitian di Inggris bahwa ternyata orang tuh menganggap work from home ini cukup efisien nih. Betul Pak, fleksibel. Iya, dan kelebihannya juga kita lebih banyak di rumah ya. Lebih banyak bisa ketemu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami. Walaupun ada yang merasa kurang sepakat tuh di persen. Oke, lanjut. Nah, termasuk Ibu Sri Mulyani juga mengatakan, jadi setelah new normal kelihatannya akan terjadi flexible working hour. Iya. Flexible working hour. Iya, kemudian ini CEO dari Mondelez juga mengatakan yang sama gitu loh. Iya. Jadi kita mungkin jadi satu indikasinya kayaknya kebutuhan office space bisa berkurang. Karena diperkirakan mungkin 30% orang tuh akan work from home. Tapi sebaliknya mungkin tidak 30% karena social distancing tadi. Jadi office sendiri mungkin tidak akan serapat yang sekarang. Iya, betul. Iya. Nah, di Sumarekon sendiri juga kayaknya meyakini kelihatannya pasca COVID pun akan sebagian karyawannya akan tetap work from home. Oke, lanjut. Wah, ini. Oke, slide berikutnya. Home jadi penting ya. Nah, jadi home ya, jadi seperti tadi tuh Pak Prof. Marsuki sampaikan ya home ya. Jadi kalau masa COVID ini kan work from home, home-nya tuh benar-benar di dalam rumah nih. Ya. Jadi rumah tuh menjadi sangat penting loh. Karena sebelum waktu kita work from office, jam 6 pagi kita biasanya udah berangkat ke kantor tuh. Iya, waduh. Pulang kantor udah jam 8 malam, udah mandi, makan, udah ngantuk, tidur. Jadi kita tidak ada waktu sama sekali menikmati rumah. Tapi begitu kita COVID, nggak main-main nih, bukan hanya nambah jamnya, tapi benar-benar 24 jam di rumah terus.
Nah, mulai itu terasa rumah yang nyaman seperti apa, rumah yang tidak nyaman seperti apa. Nah, Sumarekon ini selalu karya-karya Sumarekon itu selalu mengutamakan kenyamanan ya. Tapi menurut kita, pasca COVID itu istilah work from home itu tidak benar-benar di dalam rumah, tapi di dalam kawasan. Jadi dia tidak ke kantor, tapi istilahnya kalau di rumahnya di Sumarekon Mutiara Makassar, ya dia bisa kerja mungkin di klub itu, di kanan atas, di klub olahraganya, mungkin di taman di gitu ya. Kerja ya kan, atau di taman di kiri bawah, atau di kanan bawah tuh di mallnya. Jadi itu work from home tuh benar-benar di kawasan. Nah, sehingga kawasan kita itu satu ya. Jadi harus nyaman, terus harus lengkap ya, ada taman, ada klub olahraga, ada tempat kopi, ada tempat mall dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita harus bisa meyakinkan ke konsumen, kita harus bisa mengelola semuanya dengan sehat. Dan Sumarekon ini udah mendahului juga beberapa tahun yang lalu semua kawasan kita udah ada fiber optiknya. Oh, itu yang penting Pak. Iyalah, kalau kita work from home tapi internetnya putus. Ya harus tidak ada ya. Waduh. Ini kerjasama dengan provider atau disiapin sendiri Pak? Nah, jadi gini, itu ide dari ini Pak Herman ya kebetulan. Jadi gini, kalau kita kawasan menggunakan provider tertentu dan dia yang nanam fiber optik, di kemudian hari ternyata provider tersebut kinerjanya menjadi kurang baik, itu kita jadi kesulitan. Nah, akhirnya diputuskan Sumarekon sendiri yang nanam backbone-nya, fiber optiknya. Nah, tinggal kita bisa memilih setiap saat provider yang sedang bagus gitu. Oh, artinya Pak, saya mau bilang bahwa induknya ini ada di depan, di dekat pos satpam gitu kira-kira ya gampangannya gitu Pak. Terus di tiap rumah ini sudah ada fiber optik gitu Pak. Iya. Oh, berarti Sumarekon juga mengendalikan gitu Pak anunya. Iya. Ini isu internet nih sangat sensitif di era new normal ini Pak. Betul. Nggak bisa hidup kita kalau gitu ya. Iya, jadi itu sebenarnya sudah diantisipasi dari 5 tahun yang lalu. Jadi kawasan-kawasan kita yang di Bekasi, di Serpong, di Kelapa Gading, dan di beberapa tempat ya, itu mungkin Kelapa Gading enggak, itu sudah ditanam fiber optiknya. Nah, kemudian juga kita harus masuk ke ramah energi ya. Jadi itu juga mutlak ya. Jadi seperti di Sumarekon Serpong juga kita sudah ada rumah-rumah yang dijual dengan solar cell. Terus kemudian kawasan kita juga banyak yang melakukan daur ulang sampah dan lain sebagainya. Jadi kita sudah kebayang lah nanti kawasan-kawasan kita mungkin berapa tahun kemudian SPBU akan berkurang, tapi mungkin stasiun-stasiun charge mobil ya, charge motor listrik dan lain sebagainya. Nah, Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, seperti yang Pak Viko tadi sampaikan, Pak Marsuki sampaikan, ya jadi nanti mau beli properti tidak harus datang, kita nanti bisa virtual lihat virtual show unit, bisa lihat virtual brosur dan lain sebagainya, bisa pakai drone tadi, dan bahkan launchingnya pun bisa online. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini nih. Jadi seperti yang tadi Pak Viko sampaikan ya, untuk nabung, jangan konsumsi tapi investasi. Kita coba sama-sama lihat ya, ternyata dari zaman Presiden Amerika Roosevelt juga udah nyaranin tuh, real estate tidak akan hilang, tidak akan dicuri maupun dibawa pergi. Membeli dengan nalar, membayar dengan sampai lunas dan mengelola dengan baik merupakan investasi yang paling aman di dunia. Paling aman. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih, membeli real estate bukan hanya merupakan cara yang terbaik, yang tercepat dan yang teraman, tetapi merupakan satu-satunya cara yang untuk menjadi kaya. Itu dulu lah. Pak Viko ini kalah nih Pak Viko nih. Kalau mau kaya langsung jadi Pak Benyamin real estate. Iya betul Pak. Oke, lanjut. Ya, slide berikutnya.
Nah, kemudian ini, jika ini dari Australia nih, kelihatannya real estate Australia nih, real estate Indonesia. Ketuarinya Australia ini, Pak. Iya. Jika Anda masih memiliki pekerjaan, kemampuan untuk meminjam uang, suku bunga yang sangat rendah, bahkan hampir nol, dan dengan kondisi di mana konsumen lain masih menunggu, saya pikir bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk membeli sesuatu. Sesuatu tuh ya real estate. Oke, lanjut. Oke. Iya, kalau lagi gini mendingan kita ngikutin pakar-pakar ya. Oke, lanjut. Betul. Slide berikutnya. Nah, ini dari New York nih. Jika Anda ingin tinggal di New York di masa depannya, padahal New York nih COVID-nya luar biasa ya. Iya. Jika Anda ingin tinggal di New York di masa depan, sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli. Dan kita ingat Presiden Amerika Donald Trump juga bidang usahanya real estate. Murah ini Pak ya. Di New York lagi murah nih atau? Betul. Lagi murah ini. Oke. Lanjut. Jadi itu saran-saran ya dari para tokoh-tokoh ya. Nah, apakah saat ini saat yang tepat nih buat beli properti ya? Ya, kita juga sama-sama coba lihat lagi untuk slide berikutnya. Nah, kita lihat tuh. Jadi di sebelah kiri itu data dari BI bahwa pembelian properti di Indonesia itu pembelian melalui KPR-nya cukup tinggi nih. Iya. Ada 70%-an ya. Tapi kalau di data Sumarekon Mutiara Makassar masih belum mencapai segitu. Jadi artinya masih ada konsumen Makassar nih yang belum menggunakan peluang seperti masyarakat Indonesia pada umumnya untuk KPR gitu ya. Iya. Nah, apakah saat yang tepat untuk beli rumah dengan KPR? Kita lihat tren bunganya lagi turun tuh. Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya masyarakat Indonesia menurut saya diuntungkan sekali ya. Saya masih ingat waktu saya baru lulus terus kerja, itu KPR-nya namanya Papan Sejahtera Batamsel. Iya, betul. Itu bunganya itu 12% tuh flat loh ya. Jadi mungkin kalau fluktuasi itu 24%. 24%, dan kalau dapat bunga KPR itu kayak menang lotre. Nah sekarang masyarakat ini bunga KPR itu di bawah 10% gitu loh. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, katanya kalau mau beli properti juga lihat daerahnya itu lagi berkembang atau sudah tidak berkembang lagi. Itu penting. Ya, nah kita sama-sama lihat nih. Jadi ekspansi airport ya Pak ya, pengembangan airport ya betul. Airport ini Sultan Hasanuddin sedang dikembangkan dan pembangunannya cepat sekali untuk menjadi kapasitasnya 3 kali lipat ya. Menjadi 15 juta penumpang, luar biasa. Iya. Jangan-jangan nih masyarakat Sultan Hasanuddin udah siap-siap nih untuk social distancing ya, jadi kapasitasnya ditambah. Iya. Nah, terus Makassar Newport ya, itu juga luar biasa sekali, lagi dibangun, besar sekali. Itu nanti ekspor import sudah tidak perlu lagi lewat Tanjung Perak, bisa langsung lewat Makassar Newport ini. Nah, ini salah satu indikasi juga bahwa areal yang infrastrukturnya sedang berkembang, umumnya real estate-nya akan berkembang. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat lagi, ingat 2008 ya, waktu krisis 2008, kita lihat tuh di grafik yang atas tuh harga nikel, pertumbuhan KPR segala tuh ngedrop sekali tuh. Tapi kita lihat di 2009-nya langsung take off terus sampai 2011. Nah, ternyata harga minyak dan di bawah juga sama tuh. Jadi artinya COVID ini mungkin akan menurunkan harga-harga, tapi tidak akan dalam waktu terlalu lama nanti pasca COVID, kelihatannya akan pick off lagi. Iya, pasti itu. Ya. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa Vale itu pabrik nikel terbesar ketiga di dunia itu berada di Sumatera Selatan nih.
Sulawesi Selatan. Pak. Ya, Sulawesi Selatan, sorry. Maaf, salah. Ya, jadi Vale itu berada di Sulawesi Selatan. Ya. Dan bahan baku baterai mobil listrik itu didominasi oleh nikel ya. Betul. Dan kita tahu semua bahwa masa depan cepat atau lambat pasti mobil akan masuk ke mobil listrik. Ya. Era mobil listrik. Jadi kalau mobil listrik sudah menjadi mendunia, dipakai di mana-mana, itu Vale akan luar biasa sekali tuh. Dan biasanya daerah yang pertambangannya berkembang pesat, real estate-nya juga akan booming. Oke, lanjut. Iya. Ya, lanjut. Ya, jadi ini waktu yang tepat atau bukan? Saya rasa nanti Prof. Marzuki, Pak Marzuki, Prof. Dan Pak Viko mungkin bisa lebih memberikan arahan nih kepada para pendengar. Ya, ini kata-kata terakhir yang saya ingin sampaikan ya, ini bagus sekali ya. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan ombak di laut, tapi kita harus belajar terus untuk bisa surfing ya. Itu kata-katanya indah sekali. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak nih Pak Benyamin. Ini dia memberi gambaran sebenarnya tentang kondisi work from home nih. Betul-betul ya harus kerja di rumah gitu. Tapi lebih dari rumah harus ada kawasan. Pak Marzuki ada tadi ini mungkin kita sebelum mulai ini ada penanya juga ini Pak. Ini banyak sekali Pak. Saya lihat nih di sini sudah Pak Piko ini udah menjawab 5 ini pertanyaan. Terima kasih. Ini udah dijawab secara tulisan nih. Ada 195 ini pertanyaan Pak. Ini banyak sekali yang bertanya, antusiasmenya banyak sekali Pak. Ini mungkin panelis bisa lihat di situ ya. Selain ini hanya di kolom Q&A, ini belum termasuk yang di kolom chat. Nah, ini saya akan pilih satu Pak. Ini untuk barangkali Prof. Marzuki ini. Ini Pak. Untuk ada dari Uswatun. Ini Uswatun Hasanah BPSDM. Ini dia masuk jam 2.42 tadi Pak. Waktu Makassar ini. Iya. Di pertanyaannya Prof. Marzuki, menurut Pak Marzuki, Prof. Marzuki menuju non-new normal life aspek apa saja yang menjadi penekanan awal Pak? Melihat kondisi masyarakat yang tentunya treatmentnya dilakukan berbeda dengan negara lain. Ini maksudnya nih apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan ini Pak? Ini di sini. Enggak Pak? Iya. Oke. Iya. Jadi memang new normal ini kan kondisi yang kita harus lewati dalam kaitan untuk menjaga bagaimana aktivitas kita itu tidak mati dan itu punya dampak besar. Tapi tentu saja itu adalah periode yang memang harus disepakati beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya syarat-syarat untuk pengukurannya itu harus ada. Nah, dari sisi situ itu kan ada scoring sebenarnya. Jadi misalnya salah satunya untuk mengukur daerah itu bisa disebut sebagai daerah yang parah kritis, itu sudah jelas, kita tidak usah pusing itu memang wilayah di mana kita harus lockdown pada dasarnya. Tapi kan pemerintah tidak pilih itu, pemerintah menganggap kita masuk di masalah pada saat di tahap kedua, jadi new normal. Berarti kita sudah masuk di wilayah substansial dan moderat. Artinya dia punya rate infection-nya itu lebih kecil dor. Nah, itu sebenarnya memang kita belum sampai ke situ pada dasarnya dalam faktanya. Karena kenapa? Scoring itu kan harus diukur dari misalnya berapa tingkat kematian, ya. Kalau kita lihat dari data yang tadi, tingkat kematian kita itu sebenarnya nomor 38 terbesar di dunia. Jadi kita itu termasuk negara yang dia punya tingkat kematian itu ke-7 terbesar, ke-38 terbesar secara keseluruhan. Itu berarti scoringnya sudah ada. Kemudian berapa yang kena OPD, kemudian bagaimana fasilitas kesehatan, itu nanti digabung, akhirnya nanti ada satu indeks, kita dapatkan itu. Nah, sehingga kalau misalnya kasus Indonesia misalnya itu memang ada beberapa indikator tadi yang kita sudah sampaikan, misalnya tingkat kematiannya itu kan sudah menurun ya, terutama di April itu. Tapi ini Maret saya tidak tahu lagi, sekarang 7,83. Itu akhir April.
Ya, ini salah satu indikasi bahwa kita sebenarnya masuk di level itu tadi, level substansial. Kita sudah mulai menuju kepada perbaikan di dalam nilai tingkat infection rate-nya, yaitu R-nya. Nah, jadi sebenarnya untuk masuk ke situ untuk Indonesia itu belum bisa sekarang karena new normal ini memang pemerintah belum umumkan, Pak. Dia nanti kira-kira nanti Juni sampai Juli, di situ baru tahapnya. Nah, artinya proses PSBB ini masih berlangsung akan sampai ke situ. Hanya memang definisi dilonggarkan dan melonggarkan ini tidak boleh ada. Karena PSBB itu sendiri dalam pengertian saya, itu sebenarnya adalah suatu proses lockdown yang di-adjusted, disesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu yang dianggap oleh pemerintah, terutama Departemen Kesehatan, itu bisa dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan produktif, kira-kira begitu. Nah, sehingga taruhlah misalnya Menteri BUMN Pak Erick Thohir, ya kan, dia pakai lagi indikator umur karena yang merawan itu kan umur di atas 45. Jadi di bawah 45 itu boleh berkantor, ya kan, anak-anak tidak boleh. Itu adalah indikator-indikator yang nanti bisa menjadikan dasar dari pemerintah atau otoritas untuk menentukan ini sekarang sudah ada beberapa sektor misalnya yang harus bisa dibuka. Ya, nah, sehingga tidak mematikan seluruh bagian. Nah, pilihannya adalah sektor-sektor mana, misalnya kalau misalnya terlalu berat hubungan langsung, tahulah misalnya itu tahulah misalnya di mall, ya, di mall itu kan sedikit agak lebih bisa dikendalikan dibanding dengan pasar tradisional, sehingga itu perlakuannya harus berbeda. Pertanyaan sekarang, di mana posisi pemerintah tanggung jawabnya di situ? Dia hanya bilang bisa bebas, tidak bisa. Disitulah peran pemerintah sebagai guider. Taruhlah misalnya di setiap mall itu boleh dibuka dalam waktu tertentu, itu jam berapa itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab daripada kelengkapan dari fasilitas yang ada di mall itu harus menjadi tanggung jawab pemilik mall. Jadi bukan pemerintah, karena kalau pemerintah kan repot juga, itu biayanya berapa itu harus dijaga. Jadi di situ ada posko. Ya, ada posko, ya. Jadi sehingga proses menjaga kita taat dengan aturan, dengan menjaga kesehatan menurut protokol itu bisa jalan terus. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya rasa pertanyaannya tadi itu variabelnya banyak untuk men-scoring. Jadi untuk menetapkan ini boleh longgar atau tidak longgar, ya, kemudian ini bisa dibuka atau tidak bisa, atau di mana sektor yang dibuka, di mana yang tidak, itu yang harus punya indikator yang bisa terukur, dan itu harus dijelaskan kepada publik. Nah, pemerintah kelihatannya sudah mulai belajar memperkenalkan misalnya istilah the new normal. The new normal itu adalah satu bagian skenario dari tahapan-tahapan proses untuk melakukan aktivitas di tengah adanya COVID. Yang saya sebut tadi ada namanya dead zone, itu berarti harus lockdown, ya, enggak boleh. Kita masuk new normal sekarang. Ya, itu kira-kira. Jadi indikator-indikator itu yang sekarang menurut saya harus mampu dipublish oleh pemerintah, terutama misalnya oleh setiap ada pengumuman berapa. Jadi tidak diperlukan lagi itu berapa korban, berapa mati itu. Prof, iya Prof, ini ada tambahan satu, mungkin bisa masih nyambung tadi dengan yang tadi. Kalau ada pilihan, ini dari Pak Miftahul Khair. Kalau ada pilihan, Prof, mana yang bagus investasi, Pak? Kalau suku bunga turun, harga emas lagi, ini minyak, ini ada pilihan, pertanyaan ini mungkin bisa ditanya ke Pak mana pilihan yang bagus, Pak? Emas atau emas dari Miftahul Khair? Ya, emas sekali atau properti, Pak? Sekali lagi sebenarnya tergantung dari yang bersangkutan. Kalau misalnya modalnya besar, uangnya besar, kemudian dia itu nanti memang umurnya agak panjang, kira-kira umurnya masih panjang, ya mungkin properti bagus, ya. Kalau sudah umurnya sudah tua begitu, ya kan, saya kira-kira dia kapan gitu, ya barangkali emas, barangkali bisa, ya. Tapi kan dan itu tergantung besaran aset yang kita punya. Nah, tetapi seperti umur saya yang sudah 50-an tahun kan masih punya prospek misalnya 20 tahun ke depan. Harus nikmati hidup saya dong. Ya, saya harus punya tinggal yang di tempat yang enak, yang suasananya damai, berkualitas, ya. Di situ juga menjaga kita punya harga diri, bukan hanya sebagai tempat tinggal saja, tetapi menjadi tempat kehormatan kita di situ. Nah, di situ mungkin rumah menjadi esensial. Karena menabung emas itu menabung jangka pendek, sedangkan rumah itu menabung jangka panjang. Iya, itu kan emas itu kan
sesuatu yang sangat liquid. Kita bisa beli kapan saja, kapan murah kita beli lagi, tapi rumah kan tidak seperti itu, Pak. Sehingga memang pilihan investasi kita itu memang harus lebih cerdas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan, kemudian umur kita sendiri, kemudian tujuan hidup kita. Memang kita hanya hidup mau cari aman, tidak menikmati hidup. Karena banyak orang sekarang, Pak, menurut saya, banyak simpanannya dia tidak pernah hidup, nikmati hidupnya, tidak pernah jalan kemana-mana, dia tidak pernah di rumah juga, tidak tahu apa yang dibuat. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang jadi yang perlu di-guide oleh Pak Viko ini menurut saya adalah bagaimana menyadarkan setiap orang ini sebenarnya keinginannya itu apa. Jadi bukan investasinya saja, tapi keinginannya ditiru untuk apa. Dia mau hidup kebutuhan apa keinginan ini, Pak? Ya, itu masalah kebutuhan atau keinginan, ya kan? Nah, kalau keinginan semua orang banyak maunya, ya kan? Ya, tapi kebutuhan itu harus fungsional. Nah, sekarang misalnya pilihan investasi kita itu memang di situ ingin atau mau, butuh. Nah, kalau saya lebih pilih butuh, Pak, karena saya bukan manusia ingin, tapi manusia butuh, karena saya butuh fungsionalnya, yaitu manfaat bagi diri saya, masa depan anak saya, dan masa depan yang ke depannya. Itu pilihan investasi. Saya pikir Pak Viko lebih cerdas untuk menerangkan. Iya, mungkin Pak Viko kita bisa menjelaskan, Pak Viko. Ini ada pertanyaan juga sebenarnya, Pak Viko, dari mana? Dari ada yang dijawab. Terima kasih, saya lihat aktif sekali menjawab. Mungkin bisa dari pertanyaan-pertanyaan pilihan yang dijawab itu, ini ada satu, Bang Viko. Ini ada juga ke Pak Bunyamin ini. Pak Bunyamin, ini tipsnya Bang Viko untuk menabung 20-30 itu gimana sebenarnya yang bisa di antara membedakan keinginan kebutuhan gitu sebelum yang lain. Silakan Bang Viko. Oke. Terima kasih banyak Pak Tamzil. Jadi gimana caranya ya agar kita bisa mengatur dengan konsep Litidu 50-30-20. Ya, kembali lagi ini adalah sebuah komitmen ya. Ngomongin komitmen gitu. Kalau berapapun income kita, kalau kita komit dari awal bahwa saya akan saving pokoknya di awal, begitu saya dapat gaji, berapapun saya dapat 20% saya simpan. Sisanya saya akan gunakan untuk kewajiban terlebih dahulu. Bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, itu yang wajib. Yang wajib dulu. Kemudian baru kebutuhan, penuhi kebutuhan. Setelah itu keinginan, gitu Pak. Sangat mudah sebetulnya, cuman aplikasiannya kadang-kadang karena kembali lagi ini berkaitan dengan emosi dan psikologi kita, betul ya Pak Prof ya? Iya, betul. Jadi, itu kalau rumah gitu, kita investasi rumah itu termasuk salah satu kewajiban atau kebutuhan itu Pak? Itu kewajiban, uang kewajiban itu kalau 50%. Ya. Saya kembali sesuai dengan jawaban Pak Prof tadi, kembali kepada personal masing-masing lagi, ya. Kalau saya akan masukkan itu ke dalam komposisi kewajiban, karena saya mau punya rumah, gitu. Jadinya masuk dalam kewajiban. Berarti dari sekarang saya sudah, saya adalah seorang karyawan yang penghasilan saya UMR, gitu ya, penghasilan UMR. Let's say 5 juta lah sebulannya. Iya. Saya punya dream, saya punya mimpi untuk dapat rumah, gitu. Gimana caranya? Ya saya harus konsisten dan komitmen. Kalau saya masih sendiri, belum menikah, maka saya masih tinggal di rumah, gaji yang saya dapatkan 50% saya akan saving untuk DP rumah. Iya. Karena hitung setiap orang berbeda-beda, Pak. Kalau kita sudah menikah, betul. pasangan kan mikir ada 2 kepala nih yang harus kita biayai gitu ya. Berarti gimana proses savingnya? Nah ini kalau ngomongin perencanaan keuangan bisa panjang nih Pak, karena harus dalam. Jadi kita meng-coaching seseorang agar dia lebih menyadari bahwa oh iya ya penting banget ya pengelolaan keuangan ini, gitu, seperti itu Pak. Betul. Ya, ini memang juga setahu kita dalam hidup manusia urban tuh 80% uangnya katanya itu uang terbesar, spending terbesar itu dihabiskan untuk properti. Karena memang kebahagiaan paling sederhana manusia itu adalah dia punya tempat gitu ya, tempat bersama family. Family intimacy istilah kalau Abraham Maslow itu. Ini akan panjang diskusinya. Mungkin nanti Sumarekon bisa memfasilitasi lagi lah. Tapi ini Pak Bunyamin ada juga pertanyaan ini Pak. Ini yang dari waktunya agak mendesak juga ini Pak. Ini ke alasan Bapak ini khususnya membedakan Sumarekon. Ini dari Pak Erwin Wilar di Makassar Pak.
Erwin Wilar di Makassar. Apa yang membedakan Summarecon dengan pesaingnya yang membangun kawasan perumahan di Makassar juga, di Tol juga? Kenapa harus membeli properti di Summarecon? Mungkin tadi udah dijawab sepintas Pak, tapi mungkin ini lebih ke statement yang sifatnya agak spesifik ini Pak. Silakan Pak Bunyamin. Ya, jadi kita nggak pernah menganggap ada pesaing lah. Semua developer itu adalah partner ya. Karena membangun sebuah kawasan di kota itu nggak mungkin kita bisa sendiri. Jadi harus dengan banyak developer saling melengkapi ya. Seperti di Serpong gitu kan juga ada Bumi Serpong Damai, ada Alam Sutra dan lain sebagainya yang membuat Serpong itu menjadi dahsyat sekali. Saya rasa di Makassar juga akan sama. Nah, kenapa harus membeli Summarecon ya? Jadi sebenarnya gini ya. Kadang-kadang itu mirip kayak kita kalau kebetulan usia saya ini udah usia yang mulai cari menantu nih. Ya. 50 lewat ya Pak ya? Iya, udah 50 lewat. Paling sulit itu kalau calon menantu kita tuh anak pertama. Karena kita nggak tahu bakal gimana nih anaknya. Iya. Tapi kalau calon menantu kita anak kelima atau keenam agak gampang. Kita ngelihat anak yang pertama kedua itu gimana. Nah, jadi kalau orang mau beli Summarecon ini agak gampang gitu loh, karena bisa lihat anak pertamanya yang di Kelapa Gading, ditanya orang yang udah tinggal di Kelapa Gading, Bapak kecewa nggak nih sama Summarecon? Bapak udah tinggal berapa lama di sini? Hah? Lu Bapak sampai udah punya cucu tetap di Kelapa Gading misalkan. Anak keduanya di Summarecon Serpong, anak ketiganya di Bekasi. Nah, sehingga yang mau beli di Summarecon tuh gampang, jadi udah lihat kakak-kakaknya gimana nih. Oh, ada data sejauh itu Pak, survei Summarecon anak kelima kawin sama anak ini? Bukan. Maksud saya Summarecon Makassar ini kan anak proyek kesekian gitu loh dari. Oh, betul. Jadi maksudnya Pak Tamsil kalau mau beli, kalau kita developer yang baru buka sebuah kawasan kan Bapak ragu-ragu. Bener nggak sih? Bener mau bangun mall nggak? Bener mau ada sekolahnya nggak? Nah, kalau beli Summarecon tuh gampang, udah ngelihat yang proyek-proyek terdahulu. Iya Pak. Tadi saya mau kasih tambahan yang emas sama rumah, boleh nggak tuh? Silakan. Gimana Pak tipsnya Pak? Iya, kita belajar sama Bapak nih. Sebenarnya dua-duanya bagus. Cuman kelebihan emas tuh liquid ya, gampang dijual. Tapi ada kelebihannya rumah juga nih. Ya, jadi kalau Bapak beli rumah, artinya rumah itu bisa digunakan. Kalau nggak digunakan juga seperti yang Pak Viko sampaikan, bisa disewakan, menghasilkan. Artinya rumah ini bisa menghasilkan, atau dengan kata lain rumah ini bekerja buat kita 24 jam. Kita dipakai, tapi dia juga kerjanya antara lain menghasilkan disewa, plus ada yang lain lagi nih. Harganya juga naik terus. Nah, kalau emas, artinya kalau kita masih belinya 10 gram, 20 gram, memang masih bisa dipakai nih. Tapi kalau udah punya sekilo kan nggak mungkin kita pakai gitu ya. Jadi hanya bisa disimpan gitu. Itu kurang lebih jobnya. Oke. Nah, ini nggak terasa ini Pak, ini hampir 2 jam lebih kita ini Pak, 2 jam 15 menit ini. Jadi jadwal awal kita hanya 90 menit, 100 menit gitu. Ini sudah 120 menit lebih ini Pak. Ya. Ini karena mungkin agak cair. Dan pemirsanya juga saya lihat nggak begitu banyak Pak. Sempat tadi tertinggi 520. Sekarang nih kalau dilihat sudah mungkin banyak pertanyaan. Ini masih ada 461 partisipan tadi Pak. Ini di luar yang ada di channel YouTube. Ini mungkin sebelum kita berakhir kita ingin minta close statement barangkali, kesimpulan 1-2 kalimat dari para pembicara. Mungkin kita mulai dari Pak Piko, baru kemudian ke Pak Bunyamin, dan terakhir Pak Prof Marsuki barangkali. Silakan. Sebelum saya nggak ingin banyak menyimpulkan. Kalau menyimpulkan nih pemirsa biasanya lebih gampang. Di Bang Piko, closing statementnya nih sebelum nanti dibacakan pengumuman pemenangnya. Silakan yang mau disampaikan nih di era new normal ini, biar ada yang dibawa pulang. Oke. Terima kasih banyak Pak Tamsil. Ya, saya tentunya ingin menyampaikan kepada
teman-teman yang hadir hari ini, para peserta webinar dari Sumarekon dan juga Tribun Timur. Kutipan yang ini sudah mendunia sebetulnya. Iya. Uang 1 juta, gaji 1 juta itu cukup untuk hidup. Tapi gaji 1 juta nggak bakalan cukup untuk gaya hidup. Ya. Jangan keinginan, tapi kebutuhan yang diprioritaskan ya. Karena kalau betul. Jika hidup Anda ingin ada perubahan, jangan perbanyak gaya, tapi perbesar usaha. Iya. Semakin banyak gaya, semakin berat katanya. Itu kan teori fisika itu kan. Betul, Pak. Konsumsinya banyak. Smart. Pak Benyamin, sebelum kita tutup, silakan Pak, ada yang ingin pesan terakhir Pak, closing. Ya, pesan terakhir nih, ayolah kita sama-sama untuk bersatu ya dalam memerangi COVID ini ya, supaya COVID ini tidak berlama-lama lagi di Indonesia, supaya kita bisa memasuki segera era new normal ini. Ya. Ya, semoga kita semua sehat dan bisa memasuki era new normal, dan kita siap untuk melakukan perubahan. Kita semua. Banyak di rumah, Pak. Kalau new normal nih katanya harus banyak di rumah katanya. Siap. Jadi kita yang nanti yang menyiapkan rumah yang nyaman. Oh, siap. Itu. Yang baik terus. Jadi ada cerita kayak gini, Pak. Bukan tentang murahnya, Pak, tapi tentang kemudahan sekarang ini, Pak. Iya. Murah itu ini katanya. Murah mahal itu tapi sekarang ini kemudahan, Pak. Ini tantangan bagi Sumarekon ini, bisa dapat yang mudah nggak gitu. Siap. Ya, Pak Marsuki, silakan Pak Marsuki. Statement Pak ini. Agak banyak sekali pertanyaan Pak. Kalau kita mau kopi mungkin saya kirimkan. Silakan Pak. Ya, nanti bisa dikirim untuk bisa saya coba jawab. New normal era menurut saya rahmat seharusnya. Karena memang Tuhan menciptakan perubahan. Dan perubahan itu menguji kita apa kita siap dan mampu melewati. Jadi ini adalah satu kenyataan. Hidup ini memerlukan kesejahteraan secara jasmani, juga kesejahteraan secara ekonomis. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan dua hal itu menjadi sekaligus tantangan, menjadi peluang. Ancaman itu hanya ada di dalam kepala setiap orang yang takut untuk hidup. Barangkali demikian, Pak Tamzil. Iya, terima kasih. Sukses. Jadi, untuk terima kasih banyak. Ini COVID ini dunia belum kiamat. Ya, dunia belum kiamat. Masih banyak sekali peluang kalau kita punya harapan. Yang penting kita terus punya harapan dan seperti Bang bilang mau bekerja gitu ya, mau berusaha. Terima kasih banyak sudah partisipannya. Ini kalau pembacaan anunya tadi mungkin bisa langsung masuk untuk siapa pemenangnya, karena ada banyak hadiah ini Pak, ada gimmick ada dari ada handphone, bisa langsung masuk ke Instagramnya Sumarekon, katanya pemenangnya diumumkan di sana, dan di Tribun juga kita akan umumkan. Bisa langsung masuk ke Instagramnya Sumarekon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari pertemuan ini ada yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Insyaallah, alhamdulillah. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak partisipan Pak Marsuki. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Marsuki, terima kasih banyak Pak Ben, Pak Viko. Pak Viko ya, Pak Tamzil. Jadi saya izin saya share semua Pak ya, materinya kita akan share juga di mana? Silakan Pak. Akan share di bagi pemirsa semua nih. Silakan. Anunya langsung dalam bentuk file. Iya, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan Pak. Iya. Sama-sama. Iya. Oke. Iya, salam sukses. Sampai ketemu lagi Pak Ben. Iya, untuk Pak Dewa, kita Pak Viko dan sebagainya. Ya. Thank you Pak Prof. Thank you Pak Tamzil. Thank you. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya Pak. Thank you Prof. Thank you Pak Tamzil. Thank you Pak Viko. Thank you. Dewa, mungkin bisa dibagikan teman-teman nih untuk pemirsa yang lain nih, filenya bisa langsung di-share di file share sini, minta tolong di teman yang di bawah. Nanti kita coba akan share deh Pak, kalau kayak gitu file yang tadi presentasinya Pak Marsuki ya. Iya, mungkin Pak Marsuki, Pak
Bang Viko juga ada 3 slide itu, ada banyak sekali yang minta ini, mungkin kebanyakan yang awal-awal, peserta awal karena menarik. Bisa langsung di-share di sini kali ya. Iya. Oke. Iya. Nanti saya langsung share aja Pak ke situ ya. Iya, thanks Pak. Yo. Saya pamit Pak ya. Iya Pak. Pamit. Terima kasih Bang Dewa. Terima kasih banyak Bang Dewa. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Ya.